Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridha
sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa
nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridha
saktika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah
wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka
min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah
wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridha
sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita berjumpa tentunya dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan Tribun Timur. Nah Tribuners, seperti di episode-episode sebelumnya, hari ini kita juga akan kembali membersamai waktu-waktu jelang berbuka puasa Tribuners dengan mendengarkan ceramah dan juga tentunya mendapatkan ilmu-ilmu baru yang akan dibagikan tentu saja oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Iya, alhamdulillah ya Pak Ustadz, hari ini kita kembali bertemu Ya. dan insya Allah akan kembali membagikan ceramah-ceramah dan juga tentunya ilmu-ilmu yang baru untuk seluruh Tribuners. Nah, Pak Ustadz, mungkin untuk episode kali ini, sebagaimana program kita ya, Syiar Ramadan ini sendiri memang diperuntukkan untuk para Tribuners yang hendak mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di bulan suci Ramadan dan tentunya menjadi golongan-golongan muslim-muslim yang terbaik. Nah, mungkin boleh Pak Ustadz, tema kita hari ini adalah bagaimana sih Pak Ustadz sebenarnya menjadi muslim yang terbaik itu sendiri. Silahkan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Susan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nastafa wassalamun ala ibadillazi nastafa. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita berdoa semoga puasa kita lancar, Amin. ibadah kita lancar, jangan kita tinggalkan sholat tarawih dari awal sampai akhir. Karena kita ini Mbak Susan mau menjadi umat yang terbaik. Ya. Ya, di dalam Al-Quran ada satu ayat menyampaikan tentang bagaimana menjadi muslim yang terbaik. Misalnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ayat ini berbicara tentang muslim yang terbaik. Indikatornya itu ada 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kita harus menyampaikan kebaikan-kebaikan. Contoh kebaikan yang saya maksudkan adalah misalnya mengajak orang ke masjid, Mbak Susan. Jadi kalau ada tetangga kita bulan suci Ramadan ini
belum pernah datang sholat tarawih atau belum puasanya maksimal, kita arahkan mereka, ajak mereka. Jangan digosip, tetapi lebih baik kita sampaikan. Ya, ta'muruna bil ma'ruf. Kalau dia melakukan kebaikan gara-gara kita yang mengajaknya, itu berarti kita mendapatkan indikator yang pertama khair ummah yang terbaik. Kita mengajak orang misalnya bersedekah. Karena biasa itu juga Mbak Susan, ada orang nanti diingatkan. Sebetulnya ada karena kesibukannya, ya sehingga dia lupa. Jadi bagus itu kalau ada orang yang selalu mengingatkan. Makanya di masjid itu bagus itu selalu pengumuman sebelum sholat tarawih diingatkan itu. Ini juga bagian dari ta'muruna bil ma'ruf, mengajak mereka supaya bisa menyumbang di masjid. Kemarin saya ceramah di masjid besar di di Bukit Barugah. Nah, itu luar biasa mewahnya di sana itu masjid itu. Dan ternyata itu karena kenapa? Ada panitianya yang selalu mengingatkan kepada jamaah bahwa betapa pentingnya kita itu menyumbang di bulan suci Ramadan. Itu juga bagian dari ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, indikator yang kedua menjadi muslim yang terbaik adalah wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah perbuatan yang mungkar. Kalau ada orang kita lihat tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan, kita berikan nasihat kepada dia. Ya. Kita berikan nasihat bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan diwajibkannya berpuasa. Kalau memang mereka tidak bisa berpuasa, maka jangan memperlihatkan ya makan di tengah banyak orang. Ya. Ini wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus mencegah untuk melakukan kemungkaran. Indikator yang ketiga adalah wa tu'minuna billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita datang ke masjid, maka dia mendapatkan ya satu pahala dan gugurlah dosa-dosa kita. Dan ini harus dipercaya. Ya, harus dipercaya. Supaya apa? Kita termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan terutama bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis juga yang mendukung ayat ini. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak orang muslim di atas muslim yang lainnya itu ada sittun, ada 6. Yang pertama adalah idza laqaitahu fasallim alaih. Apabila berjumpa muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, maka dia harus memberikan salam. Ya, tapi anak muda sekarang Mbak Susan ya bukan salam, tetapi halo bro. Halo bro. Halo Ces, halo Cikali ya. Mestinya sebagai umat Islam itu harus kita punya identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus memberikan salam. Kalau sudah memberikan salam, baru sapaan yang lebih akrab. Halo bro. Ya, supaya kita ini dapat pahala. Ya, jadi kita saling mendoakan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Jangan ketemu tapi tidak baku ngomong. Wah, ya, Islam tidak mengajarkan demikian. Apabila kita berjumpa, apakah kenal atau tidak kenal, kita memberikan salam. Yang kedua adalah wa idza da'aka fajibhu. Ya. Apabila diundang, maka penuhilah undangannya. Misalnya bulan suci Ramadan ini banyak undangan untuk buka puasa. Kalau kita tidak punya kegiatan lain, ya kita hadiri undangannya. Ya. Atau diundang ulang tahun misalnya. Diundang syukuran. Ya, kita penuhi undangannya. Ini haknya saudara antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Yang ketiga, wa idzas tansahaka fansahahu. Apabila saudara kita minta dinasehati,
maka berikanlah nasihat kepadanya. Ya, jangan kita diam, jangan kita cuek, harus kita peduli, harus kita empati. Mudah-mudahan nasihat kita ini bisa mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan nasihat kita ini bisa menjadi lebih baik. Jadi harus kita memberikan nasihat. Yang keempat adalah wa idza atasya fahamidallahu fasammithu. Apabila saudara kita bersin, maka kita mendoakan. Jadi yang bersih itu dia mengatakan, ya alhamdulillah. Ya, kita ucapkan yahdikumullah, yarhamukallah. Kalau perempuan, yarhamukillah. Yang kelima adalah wa idza maridtu fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah mereka. Karena orang yang sakit itu dijenguk, dikunjungi, maka dia itu merasa sehat itu. Tetapi kalau kita mengunjungi orang yang sakit, harus dikasih motivasi. Jangan justru menakut-nakuti. Bilang, oh begini, tetangga kemarin langsung meninggal. Tanpa sakit itu. Ya, tapi harus kasih motivasi. Wah, ini tidak apa-apa, ini tetanggaku juga begini, alhamdulillah, sudah berobat langsung sembuh. Yang terakhir saya kira, hak muslim atas muslim yang lain adalah wa idza mata fattabi'hu. Maka apabila dia meninggal, maka antarlah ke kuburnya. Ya, tidak boleh kita membiarkan mereka karena itu adalah saudara kita. Saya kira itu dari ceramah saya pada kesempatan ini, Mbak Susan. Sebagai kesimpulan, untuk menjadi muslim yang terbaik, yang pertama indikatornya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Harus kita menyampaikan kepada yang baik. Kemudian kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang mungkar. Yang ketiga adalah wa tu'minuna billah, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Saya kira itu Mbak Susan pada kesempatan yang saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah nilai-nilai yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bisa untuk kita ingat, untuk kita catat, dan yang terpenting adalah bisa untuk kita amalkan agar kita semua, seluruh Tribuners, dapat menjadi muslim yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan tentunya kita panjang umur dan masih berkesempatan untuk bertemu di episode-episode berikutnya. Terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan. Pada episode kali ini saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pemirsa sahabat Tribuners
di rumah yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di Ramadan Mubarak di tahun 1446 Hijriah ini. Pada kesempatan ini mari kita mencoba untuk menggali makna dari Qiyamul Ramadan itu, atau orang sering menyebutnya adalah yaitu dengan istilah salat tarawih. Istilah salat tarawih terkenal di zaman dulu adalah dengan istilah Qiyamul Ramadan. Dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang tengah malam menyempatkan diri untuk melakukan salat malam, yaitu Qiyamul Ramadan, atau orang menyebutnya dengan istilah yaitu salat tahajud, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa tidak hanya sehari dua hari, tetapi 1 tahun dosa itu akan terampuni. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu sibghatullah. Apa sibghatallahnya? Adalah tauhid, rububiyahnya, uluhiyahnya, itu melandasi dari amalan ibadah Qiyamul Ramadan itu. Maka syaratnya adalah imanan wahtisaban. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa bangun malam adalah kebiasaan dari orang-orang yang bertakwa. Bangun malam adalah kebiasaan insan-insan solih pada zaman-zaman terdahulu. Para nabi, sahabat, tabi'in senantiasa melaksanakannya. Apa manfaatnya dari kita melakukan Qiyamul Ramadan, atau istilah orang adalah salat tarawih itu? Disebutkan dalam hadis yang sahih, "Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat malamnya bersama imam berjamaah, tentunya di masjid, hingga selesai, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti sholat 1 malam penuh. Ini luar biasa. Jadi cukup kita mengerjakan sholat, misalkan yang kerjakan Nabi adalah 11 rakaat. Nabi menyatakan kalau itu dikerjakan dengan iman dan hanya mengharap ridha Allah, serta dilakukan dengan cara berjamaah, Allah akan memberikan reward, yaitu pahala seperti sholat 1 malam penuh. Sahabat Tribuners di rumah yang berbahagia, kemudian apa saja manfaat dari sholat Qiyamul Ramadan itu? Sebagaimana dalil secara umum, yaitu di surah Al-Isra ayat 79. "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Bahwa dari sebagian malam kita gunakan untuk bertaqarrub kepada Allah, qiyamul lail, untuk melaksanakan salat malam. Orang yang menghidupkan salat malam, Allah akan menempatkan pada tempat yang disebut maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Tempat ini tidak akan diperoleh, tidak akan diduduki oleh orang-orang kecuali orang-orang yang senantiasa di malam harinya itu adalah melakukan sholat malam. Dan kalau di bulan Ramadan disebut adalah dengan sholat tarawih, atau istilah hadisnya adalah Qiyamul Ramadan. Kemudian manfaat yang selanjutnya dari Qiyamul Ramadan itu, pemirsa Tribuners yang berbahagia, bahwa manfaat yang selanjutnya Allah akan memberikan dalam ucapan kita, yaitu ucapan qaulan tsaqila. Di surah Al-Muzammil ayat 5 dan ayat 6 disebutkan bahwa salat dari malam itu akan memberikan dampak yang positif pada lisan kita.
Lisan kita akan terbentuk qaulan thaqila, perkataan yang berbobot. Perkataan yang berbobot tentunya adalah qaulan karima, perkataan yang mulia. Jadi sangat sinkron dengan tujuan dari puasa adalah yaitu menahan dari ucapan-ucapan yang lagha, ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, ketika Allah sudah menurunkan qaulan thaqila, tentunya Allah itu mengawali dari memberikan yaitu hati, qalbun salim. Dari puasa itu akan membawa dampak yaitu yang namanya kesalihan qalbun, kesalihan lisan, dan kesalihan amal perbuatan kita. Pemirsa Tribuners di rumah yang berbahagia, kemudian manfaat yang selanjutnya dari Qiyamul Ramadan adalah sebagaimana hadis Rasulullah, ini hadis qudsi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Bahwa Allah setiap malamnya turun di langit dunia, sepertiga air malam. Siapa yang memohon ampun, Allah akan mengampuninya. Ini janji Allah. Dan siapa yang munajat akan Allah penuhi, dan siapa yang akan meminta, Allah akan berikan. Ini janji Allah. Ketika Allah berjanji kepada hambanya, tentunya janji itu pasti akan diberikan kepadanya. Maka jamaah Tribuners yang berbahagia, mumpung Ramadan ini merupakan nikmat yang dijumpakan Allah untuk kita, diberi kesempatan kita menjumpai Ramadan pada tahun ini, mari kita gunakan yaitu kedawaman kita dalam melaksanakan Qiyamul Ramadan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan ini. Harapannya apa? Setelah akhir Ramadan nanti, setelah kita melaksanakan Qiyamul Ramadan dengan iman dan wahtisaban, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita selama 1 tahun penuh. Apalagi Qiyamul Ramadan ini dikerjakan di 10 akhir dari bulan Ramadan, yang mana di malam itu ada malam Lailatul Qadar. Man qama fi Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam di Lailatul Qadar itu untuk sholat Qiyamul Ramadan tarawih, maka nilai pahalanya adalah seperti kita melaksanakan ibadah 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka ketika 20 malam awal Rasulullah gigih dalam melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan. Dan ketika di 10 akhir bulan Ramadan, Rasulullah itu sangat lebih gigih lagi. Rasul mengatakan, ya diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhala asyra min akhir Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa qada ahlahu. Ketika 10 akhir malam di bulan Ramadan, Rasulullah semakin mengencangkan yaitu sarungnya, lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh dalam mujahadahnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, dan juga membangunkan, menggerakkan komponen keluarganya. Sahabat Tribuners yang berbahagia, demikian. Jadi mari kita jaga makna mi'raj kita di bulan Ramadan, yaitu dengan Qiyamul Ramadan ini kita jaga. Awal amalan yang terangkat ke langit di dalam bulan Ramadan adalah bukan amalan puasanya, tetapi pertama yang naik kepada Allah, dicatat dalam catatan Allah adalah Qiyamul Lailnya. Mari kita kerjakan Qiyamul Lail yang 11 rakaat, mari kita kerjakan dengan baik dan tumakninah. Yang mengerjakan 23 rakaat juga kita kerjakan dengan tumakninah. Karena pada esensinya salat itu adalah mi'raj kita kepada Allah, kemesraan kita, mahabbah kita kepada Allah untuk mengharapkan ridhonya. Insya Allah di Ramadan 1446 Hijriah ini kita akan mendapatkan yaitu Ramadan yang mabrur, yang kokoh berdiri dari tiang-tiang salat Qiyamul Ramadan tarawihnya dengan baik bersama imam di dalam masjid. Semoga
yang singkat ini bermanfaat untuk sahabat Tribuners. Semoga puasa kita akan diterima oleh Allah, qiyamul lail kita, tarawih kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan tahun ini Allah masih memberikan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ini merupakan karunia besar yang patut kita syukuri ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, diberikan kita perjumpaan dengan bulan suci Ramadan. Tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, yaitu kita mengisi, kita menjalani hari-hari Ramadan kita, yaitu dengan memperbanyak amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan. Tentunya kita sama-sama mengetahui betapa besar karunia, dahsyat sekali keutamaan Ramadan ya, sebagaimana kita sering mendengar daripada penyampaian para ulama, para kiai ya, para ustadz-ustadz yang menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Kita sama-sama mengetahui bahwa di antara keutamaan bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal-amal ibadah yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, yang mana tidak dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ya, mulai dari tidak hanya puasa saja, bagaimana tilawah, tadarus Quran, kemudian sedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa, karena kita sama-sama mengetahui dahsyatnya karunia Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia besar Ramadan, yaitu kita diberikan ampunan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ya, tidak ada gerasi atau itskum minan nar, pembebasan manusia daripada api neraka ya, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan suci Ramadan ini. Makanya ampunan Allah begitu melimpah, pintu ampunan begitu terbuka lebar. Kita berbondong-bondong semuanya ya, dianjurkan untuk memperbanyak memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala setiap malam-malam Ramadan kita. Bahkan kita diajarkan sebuah doa oleh baginda Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya, maka ampunilah, maafkanlah dosa-dosa kami. Disinilah kita memahami keutamaan besar bulan suci Ramadan, karena tidak ada hal yang paling membahagiakan bagi kita sebagai manusia yang tidak luput daripada salah dan dosa, kecuali kita sangat mengharapkan Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan ya. 11 bulan kita berkecimpung dengan segala macam aktivitas kegiatan ya. Tanpa kita sadari banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan dan kita kumpulkan, dan kita dapatkan kesempatan berjumpa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafs. Nah, di antara karunia besar Allah Subhanahu wa taala juga di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, menutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Sehingga kita sebagai orang yang beriman menjalankan ibadah puasa ya, bisa dengan tenang, bisa dengan khusyuk, semata-mata imanan wahtisaban, mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi lain ya, kita sebagai seorang mukmin, orang yang yakin bahwasanya ibadah puasa Ramadan ini memiliki keutamaan yang besar. Namun ada keterkaitan
antara Ramadan dengan hati. Ya, Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan hati. Saya analogikan ibarat air yang jernih. Ya, Ramadan itu ibaratkan air yang jernih, yang segar. Ya. Dan hati kita diibaratkan seperti gelas. Ya. Kita melihat ketika mungkin Bapak pulang malam setelah sholat, kemudian disuguhkan oleh ibu air yang jernih, tetapi menggunakan wadah gelas yang kotor, maka air yang jernih itu tidak akan bisa memberikan faedah. Pasti Bapak akan menampik, nggak mau minum air yang jernih itu. Begitu pula Ramadan. Ya, bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia begitu besar, tetapi ketika wadah hati kita ya kotor, kita menjalani Ramadan dengan hati yang kotor, maka karunia yang besar itu tidak akan bisa kita dapatkan. Makanya disinilah kita memahami baginda Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, rubba shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Bisa jadi kenapa tidak mendapatkan keutamaan dari Ramadan, cuma lapar dan haus saja, karena wadahnya ya kotor, hati kita kotor dengan dosa-dosa. Apa dosa-dosa yang membuat hati kita kotor sehingga kita tidak bisa mendapatkan keutamaan Ramadan yang begitu besar? Yang pertama adalah ketika kita menjalani Ramadan tetapi di dalam hati kita penuh kebencian, penuh permusuhan, penuh pertikaian. Dia menikmati permusuhan, dia simpan dendam untuk saudara-saudaranya seiman, saudara-saudara muslim yang lainnya. Sehingga ketika siang hari dia menjalankan ibadah puasa Ramadan, dia membaca Al-Quran, dia sholat malam tarawih, sholat tahajud, tetapi hatinya kotor, penuh dengan kebencian, penuh dengan kekotoran, dengan hasad, iri, dengki, sedikit-sedikit suuzon kepada saudaranya. Maka kita ibarat gali lubang tutup lubang. Kita menjalankan ibadah puasa, tetapi pahala yang kita dapatkan untuk kita tutup lagi. Pahala itu kita berikan kepada orang yang kita buruk sangka, kepada orang yang kita hasad, orang yang kita benci, orang yang kita musuhi. Padahal tidak ada hal yang paling dibenci oleh setan ya, kecuali apa? Persaudaraan. Ya. Makanya setan itu berusaha ya, tidak pernah berputus asa untuk membuat apa? Kita sebagai sesama muslim ini harus bersaudara. Tidak mau dia. Dia bagaimana membuat umat sesama umat ini saling bertikai, saling bermusuhan. Disinilah pentingnya kita, yuk kita bersih-bersih. Mungkin kita sering bersih-bersih rumah, bersih-bersih masjid, tapi ketika Ramadan tiba ini, ayo kita bersih-bersih hati kita. Belajar kita untuk memaafkan, ikhlaskan, meridhoi apa sikap orang yang pernah orang melakukan hal yang buruk kepada kita. Ini yang pertama, yang sering membuat hati kita kotor. Yang kedua, Ramadan itu tadi saya sampaikan ibarat air yang jernih tapi tidak bisa memberikan faidah ketika hati kita, wadah kita kotor. Itu yang sering membuat kotor hati kita adalah ketika ada kesombongan, ya, ada jumawa, ya, banyak hal yang bisa membuat kita sombong. Bisa jadi karena harta, merasa lebih kaya, merasa punya segala, sehingga merendahkan orang-orang yang mungkin level jumlah hartanya di bawah dia. Ya. Bisa juga karena jabatan yang membuat dia sombong, sehingga apa? Dia merendahkan karyawan, merendahkan OB, merendahkan orang-orang yang tidak selevel dengan dia. Yang lebih parah lagi bisa sombong dengan ibadahnya dan kesolehannya, dan ini lebih bahaya. Ketika kita sudah berkali-kali hatam membaca Al-Quran, kemudian kita merendahkan orang yang belum membaca atau belum hatam Al-Quran. Ketika kita sudah sholat tahajud, tapi kita setelah sholat tahajud kita merasa lebih baik, sombong, kemudian kita merendahkan orang yang belum tahajud.
Ketika kita sudah merasa soleh, merasa lebih baik, dan kita merendahkan orang-orang yang belum soleh. Hati-hati, sombong itu bisa membuat kita tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Kita sering mendengar kalau turun hujan, orang mengatakan hujan adalah rahmat, iya kan? Air hujan disetarakan dengan rahmat. Kalau kita belajar dari filosofi air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air tidak pernah mengalir dari rendah ke tempat yang tinggi. Sama juga dengan rahmat Allah. Bulan Ramadan bulan yang penuh rahmat. Rahmat Allah di bulan Ramadan itu tidak pernah menyapa orang yang hatinya meninggi. Rahmat Allah tidak pernah didapatkan orang yang hatinya sombong. Rahmat Allah senantiasa masuk menyapa hati orang-orang yang merendah, sebagaimana air mengalir ke tempat yang rendah. Nah, disinilah kita memahami keutamaan Ramadan begitu besar. Tetapi ketika hati kita kotor dengan sombong, dengan jumawa, maka tidak ada mendapatkan apa-apa daripada Ramadan kita. Dan yang terakhir, yang sering mengotori hati kita adalah ketika kita selalu merasa egois, tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita, tidak peduli dengan saudara-saudara kita. Yang penting saya sholat, saya soleh sendiri. Jangan. Islam agama yang tidak mengajarkan kita egosentris. Islam agama yang mengajarkan kita untuk tidak cuek kepada saudara-saudara kita. Mari kita lihat saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan secara pangan, papan, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, saudara-saudara kita yang duafa. Makanya di bulan Ramadan itu kan ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada infak, sedekah. Itu untuk mengajarkan kita perlu memiliki sifat hassas, sensitif kepada lingkungan, melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Inilah 3 hal yang bisa mengotori hati kita, sehingga sayanglah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan hati kita kotor. Ibarat gelas yang kotor itu tidak mendapatkan apa-apa kita. Meminum dari gelas yang kotor, saya rasa saudara tidak akan mau. Begitu pula Ramadan. Jangan kita jalan Ramadan kita dengan hati yang kotor. Semoga Allah memberikan kita kebersihan hati, kebeningan jiwa, sehingga kita bisa merasakan khusyuknya sholat, khusyuknya tilawah Quran, nikmatnya kita menjalani ibadah puasa Ramadan, hati kita sensitif dengan lingkungan sekitar kita. Disinilah indahnya Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini saya berada di Jalan El Tari di Kota Bawere, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Salah satu tempat untuk berburu takjil, menu berbuka puasa bagi umat Muslim. Dan jika tahun sebelumnya, pada tahun 2024 lalu, tempat berburu takjil di Kota Bawere adalah di Kampung Beru. Namun kali ini sudah ada salah satu tempat rekomendasi lagi, yakni di Jalan El Tari, dan sudah mulai dibuka sejak awal bulan Maret tahun ini. Dan tempat ini juga sudah mulai ramai pengunjung sejak tanggal 1 hingga hari ini. Dan tempat rekomendasi bagi umat Muslim maupun juga umat agama lain yang ikut mengambil bagian dalam berkah Ramadan tahun ini. Dan kita juga sangat senang sekali karena sudah ada tempat baru dan bisa mengajak sahabat Tribuners semua untuk melihat seperti apa kuliner atau takjil yang dijajankan oleh para penjual takjil di Jalan El Tari, Kota Bawere. Dan ikuti liputan kita berikut ini.
Sebarak bulan suci Ramadan 2025 di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur mulai terasa dengan ramainya aktivitas masyarakat berburu takjil menu berbuka puasa. Ramadan menjadi bulan istimewa bagi masyarakat, tidak hanya untuk umat muslim, tapi juga umat non-muslim. Ngabuburit dengan berburu takjil menjadi tradisi Ramadan umat muslim yang juga dinantikan umat agama lain. Di Kota Maumere, tradisi berburu takjil jelang buka puasa ini tidak hanya dinantikan umat muslim, tetapi juga umat non-muslim yang semangat mendatangi lapak penjual takjil di Kampung Beru. Kampung Beru menjadi destinasi berburu takjil yang selalu ramai saat bulan Ramadan di Kota Maumere. Lokasinya di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur. Pantauan tribunforest.com pada Kamis 6 Maret 2025 sore. Seperti biasa, menjelang buka puasa, Kampung Beru dipadati pengunjung. Hilir mudik kendaraan pun berusaha antre di tengah keramaian pengunjung yang berburu takjil. Tempat ini memang menjadi destinasi favorit masyarakat membeli aneka takjil, mulai dari aneka es buah, sirup, kolak, gorengan, puding, aneka kue, dan menu lainnya. Namun destinasi berburu takjil di Kota Maumere tidak hanya di Kampung Beru. Saat ini ruas jalan El Tari Maumere menjadi destinasi baru untuk berburu takjil di kota ini. Lokasinya tepat di depan alun-alun kantor Bupati Sika. Sejak awal puasa Ramadan 1 Maret 2025 lalu, menjual takjil berjualan di sini dan mulai dikunjungi masyarakat. Tari, salah satu penjual takjil di Jalan El Tari Maumere, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sika yang mengizinkan pelaku UMKM membuka lapak selama bulan Ramadan di jalan itu. Menurut Tari, penambahan destinasi kuliner Ramadan untuk berburu takjil di Kota Maumere tidak hanya memberi dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Destinasi ini juga menambah ikon ngabuburit selama Ramadan 2025 di Kota Maumere. Tari juga berbagi cerita kehangatan perbedaan keyakinan ketika menjual takjil di Kota Maumere. Kudapan berbuka puasa bagi umat muslim itu banyak diincar umat non-muslim, bahkan setia menunggu ketika sedang menyiapkan lapak jualannya. Kalau soal takjil ini lebih yang nonis, yang lebih ini ya, kita belum susun barang, mereka sudah ayo kami mau beli. Nanti yang muslim lebih banyak, sudah terakhir baru mereka datang. Karena kan begitu kami belum buka, kebanyakan yang nonisnya yang lebih dahulu datang, karena memang tenaga dan energi masih banyak. Sampai ada yang tidak kebagian. Selain penjual takjil, destinasi kuliner Ramadan yang dibuka di Jalan El Tari Maumere itu disambut baik pembeli. Salah satunya Christina Beatrix Nonggoa atau yang akrab dikenal Kikan. Ia juga berburu menu berbuka puasa di Jalan El Tari Maumere, lokasi yang begitu dekat dengan kantor tempat ia bekerja. Kata Kikan, Jalan El Tari Maumere menjadi pilihan destinasi kuliner takjil dan memiliki daya tarik tersendiri. Di tempat ini, pengunjung tidak berdesakan dan bisa menikmati takjil langsung di tempat. Kalau saya pribadi senang tuh. Yang pertama karena kita kerjanya sampai sore, terus kadang-kadang tidak sempat pulang makan siang, jadi sorenya bisa langsung beli jajanan di sini gitu.
Kemudian yang berikut juga silaturahmi. Kan biasanya kita tuh cuma di Beru. Kalau di Beru mungkin agak lebih berdesak-desakan. Di sini lebih lengang, tapi lumayan yang ini beli juga di sini, beraneka ragam juga jualannya. Tribuners, bulan Ramadan menjadi berkah bagi banyak orang, termasuk para penjual takjil. Bulan Ramadan juga bukan hanya berkah bagi umat muslim, tetapi juga umat agama lain seperti umat Nasrani di Kota Bawere yang juga ikut berburu menu berbuka puasa atau takjil di Kota Bawere, dan salah satunya tadi di Jalan El Tari, Kota Bawere, Kabupaten Sika. Tempat ini tepatnya di Jalan El Tari dan langsung berhadapan dengan kantor Bupati Sika, kini ramai oleh pengunjung setiap harinya selama bulan Ramadan, dan ini juga menjadi berkah bagi semua orang karena mereka mempunyai tempat pilihan untuk berburu menu takjil atau berbuka puasa, dan tentunya tidak hanya bagi umat muslim tetapi juga umat agama lain seperti Nasrani yang ikut mengambil bagian berburu menu takjil di Jalan El Tari, Kota Bawere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya reporter Tribun Pekanbaru.com Maliki Tanah. Sore ini Tribuners, kita sedang berada di Ekoriparian Universitas Lancang Kuning. Dan Tribuners, bulan puasa seperti ini rame nih biasanya yang nyari tempat ngabuburit. Nah, di Ekoriparian ini salah satu recommended banget Tribuners. Selain ditunjang dengan alam pastinya ya, pemandangan di sini memang sangat indah sekali. Ditambah dengan suasananya yang sejuk, mungkin juga karena banyak sekali ya pohon-pohon rindang di sini, sehingga Kota Pekanbaru yang biasanya cukup panas di sini justru terasa begitu sejuk. Ikuti saya di liputan selanjutnya. Senja turun dengan perlahan. Cahaya kemasan merambat di sela pepohonan. Angin sore berhembus lembut di antara dedaunan. Suara gemercik air menyatu dengan nyanyian burung yang pulang ke sarang. Di tengah hiruk pikuk Kota Pekanbaru, ada tempat yang menyimpan ketenangan. Ekoriparian Patra Lancang Kuning di Universitas Lancang Kuning, Rumbai. Sebuah ruang hijau yang menyatu dengan alam saat Ramadan tiba. Tempat ini menjadi pilihan untuk menunggu waktu berbuka puasa ngabuburit di sini. Bukan sekedar menunggu waktu, tapi merasakan kesejukan, menikmati alam, dan mengenal ekosistem yang hidup berdampingan dengan manusia. Waduk di tengah Ekoriparian menjadi pusat kehidupan. Air yang mengalir berasal dari mata air alami. Namun dalam perjalanannya, air ini tidak luput dari kontaminasi. Tapi alam punya cara sendiri untuk menyaringnya. Tumbuhan liar seperti teratai, enceng gondok, dan pakis bekerja seperti tanpa henti, membersihkan air sebelum akhirnya mengisi waduk ini. Di sekitar waduk, pepohonan rindang berdiri kokoh. Udara terasa lebih segar. Ketenangannya menyelimuti setiap sudut. Beberapa pengunjung tampak duduk di tangga tembok yang memang disiapkan untuk bersantai. Nah, seperti yang kita lihat tadi Tribuners, itu di belakang kita ya ada seperti
tangga yang berurutan tempat duduk itu sebenarnya. Nah, di sana cukup ramai ya kita lihat. Dan saat ini mungkin karena sudah menjelang buka puasa, perlahan mulai berkurang. Jadi biasanya di sini nih salah satu spot yang cukup ramai di Ekoriparian Unila Lancang Kuning ini untuk dijadikan ngabuburit. Saat Ramadan, Ekoriparian Unila menjadi tempat ngabuburit yang berbeda. Di sini tidak hanya sekedar menunggu beduk maghrib, tapi juga menyatu dengan alam, menghirup udara segar, merasakan kesejukan, dan mendengar suara alam berbicara. Kayak kalau buat tempatnya sih udah cocok banget buat keluarga, mau teman-teman sambil nungguin buka puasa, nongkrong-nongkrong di sini enak, adem. Apalagi kalau misalnya dapet cuacanya yang lagi mendung-mendung, sendu-sendu ya, cocok lah buat nyantai sama keluarga, sama teman-teman, cocok. Beberapa pengunjung datang membawa bekal, menikmati suasana hutan sebelum berbuka puasa. Ada yang memilih duduk di tepi waduk, menikmati bentulan langit di senja permukaan air. Menurut kami tempat ini sangat recommended ya. Untuk view-nya hijau, sangat menyejukkan mata, menenangkan ya, suasananya sejuk. Kemudian untuk ngabuburit kami yakin tidak akan terasa ya waktu sampai kita sampai di waktu buka puasa, karena tempatnya asik, ya nggak terasa sih untuk ini habiskan waktu di sini. Pokoknya the best. Dan satu lagi untuk taking foto di sini cukup menarik ya, banyak spot yang bisa kita ambil di sini. Best lah pokoknya untuk tempat ini. Selain suasananya yang nyaman, kebersihan di kawasan waduk ini juga menjadi prioritas. Pengelola dan pengunjung sama-sama menjaga agar tempat ini tetap bersih. Tidak ada sampah yang berserakan. Area sekitar waduk tetap rapi. Ini membuat siapapun yang datang merasa lebih nyaman dan betah berlama-lama. Seperti yang kita lihat Tribuners, di sekeliling area Ekoriparian ini sangat dijaga kebersihannya. Warga yang datang ke sini untuk ngabuburit juga menjaga kebersihan lingkungan di Ekoriparian ini. Kita akan lanjutkan ke beberapa titik lainnya. Menunggu waktu buka puasa di Ekoriparian Unila bukan sekedar melewatkan waktu, namun juga menemukan kembali hubungan dengan alam, menghargai kehidupan yang terus berputar dan dalam harmoni, dan merasakan Ramadan dengan cara yang lebih bermakna. Asik sih, seru, apalagi bawa anak-anak kan, sekalian nunggu berbuka puasa, jadi nggak terasa juga waktunya. Kadang sama teman, sama keluarga. Sini ada danau, banyak pohon-pohon rindangnya. Pokoknya masih asri lah suasananya di sini. Sering lah ke sini bawa anak kan, karena dia udah tahu tempatnya juga kan, kadang minta ke sini. Suasana menjelang maghrib di sini terasa lebih hidup. Dengan riuh tawa anak-anak, suara obrolan akrab, serta gemuruh angin yang berhembus di antara pepohonan yang rindang. Nah, bisa kita lihat Tribuners, itu di belakang saya cukup banyak ya pohon-pohon yang membuat suasana di Ekoriparian Unila ini menjadi rindang. Di sudut lain, sekumpulan anak muda duduk bersama. Beberapa membawa sepeda dan bermain di sekitar waduk. Ada juga yang berjalan santai, mereka menikmati sore sebelum waktu berbuka tiba. Waduk ini memang menjadi tempat yang nyaman untuk menunggu azan. Pepohonan yang rindang membuat udara tetap sejuk. Angin berhembus perlahan, membawa kesejukan yang alami. Di jalur ini Tribuners bisa kita lihat ke belakang cukup panjang ya, dan itu sampai ke ujung sana. Jadi kita untuk mengelilingi danau ini sangat mudah sekali, cukup dengan jalan kaki, jalannya juga cukup bagus ya. Pokoknya ngabuburit di sini nggak akan mengecewakan deh. Banyak yang datang
hanya untuk menikmati ketenangan ini. Tidak jauh dari waduk, sebuah masjid berdiri megah. Letaknya hanya beberapa meter dari lokasi itu. Bagi yang ingin melaksanakan sholat sebelum berbuka, ini menjadi tempat yang ideal. Banyak orang mulai berjalan ke masjid saat waktu semakin dekat. Di sini tamannya luas, terus kita sembari menunggu azan, kan ada juga masjid dekat sini, jadi ngabuburit dekat sini tuh nyaman banget. Habis itu kita juga bisa beli makanan dari luar atau bawa makanan dari rumah, terus rame-rame sama keluarga duduk sini buka bersamanya gitu. Terus enak juga kan, dekat masjid, jadi nggak jauh-jauh, sholatnya juga bisa on time. Di sepanjang jogging track, orang-orang masih berolahraga. Ada yang berlari, sekedar berjalan santai, dan beberapa membawa anak kecil yang bermain riang. Tawa canda terdengar di antara langkah-langkah kaki. Matahari mulai meredup di ufuk barat. Cahaya senja memantul di permukaan waduk. Beberapa orang berhenti sejenak menikmati pemandangan. Mereka mengambil foto atau sekedar duduk menikmati momen ini. Suara azan maghrib berkumandang. Semua terdiam sejenak. Suara-suara berganti dengan doa-doa syukur. Satu persatu, orang mulai membatalkan puasa untuk berjalan pelan. Angin sore semakin lembut. Langit berubah warna dari jingga ke ungu, lalu perlahan gelap. Azan maghrib berkumandang. Saatnya berbuka puasa dengan hati yang lebih tenang dan lebih damai. Keluarga dan teman-teman makan bersama dengan penuh sukacita. Suasana hangat terasa di sekitar waduk ini. Orang-orang berbagi cerita sambil menikmati hidangan. Kebersamaan ini menjadi momen yang selalu dinantikan saat bulan Ramadan. Terima kasih Tribuners sudah menemani saya dari awal tadi. Kita berkeliling ya di Ekoriparian Unila ini sambil menikmati ngabuburit menjelang buka puasa. Demikian dulu liputan kali ini Tribuners, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita berjumpa tentunya dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan Tribun Timur. Nah Tribuners, seperti di episode-episode sebelumnya, hari ini kita juga akan kembali membersamai waktu-waktu jelang berbuka puasa Tribuners dengan mendengarkan ceramah dan juga tentunya mendapatkan ilmu-ilmu baru yang akan dibagikan tentu saja oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, alhamdulillah ya Pak Ustadz, hari ini kita kembali bertemu dan insya Allah akan kembali membagikan ceramah-ceramah dan juga tentunya ilmu-ilmu yang baru untuk seluruh Tribuners. Nah, Pak Ustadz, mungkin untuk episode kali ini, sebagaimana program kita ya, Syiar Ramadan ini sendiri memang diperuntukkan untuk para Tribuners yang hendak mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di bulan suci Ramadan dan tentunya menjadi golongan-golongan muslim-muslim yang terbaik. Nah, mungkin boleh Pak Ustadz, tema kita hari ini adalah bagaimana sih Pak Ustadz sebenarnya menjadi muslim yang terbaik itu sendiri, Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Susan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nastafa wassalamun ala ibadillazzi nastafa. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ulil kiram. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita berdoa semoga puasa kita lancar, ibadah kita lancar, jangan kita tinggalkan sholat tarawih dari awal sampai akhir. Karena kita ini Mbak Susan mau menjadi umat yang terbaik. Ya, di dalam Al-Quran ada satu ayat menyampaikan tentang bagaimana menjadi muslim yang terbaik. Misalnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ayat ini berbicara tentang muslim yang terbaik. Indikatornya itu ada 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kita harus menyampaikan kebaikan-kebaikan. Contoh kebaikan yang saya maksudkan adalah misalnya mengajak orang ke masjid, Mbak Susan. Jadi kalau ada tetangga kita bulan suci Ramadan ini belum pernah datang sholat tarawih, atau belum puasanya maksimal, kita arahkan mereka, ajak mereka. Jangan digosip, tetapi lebih baik kita sampaikan. Ya, ta'muruna bil ma'ruf. Kalau dia melakukan kebaikan gara-gara kita yang mengajaknya, itu berarti kita mendapatkan indikator yang pertama khair ummah yang terbaik. Kita mengajak orang misalnya bersedekah. Karena biasa itu juga Mbak Susan, ada orang nanti diingatkan. Sebetulnya ada karena kesibukannya, ya sehingga dia lupa. Jadi bagus itu kalau ada orang yang selalu mengingatkan. Makanya di masjid itu bagus itu selalu pengumuman sebelum sholat tarawih diingatkan itu. Ini juga bagian dari ta'muruna bil ma'ruf, mengajak mereka supaya bisa menyumbang di masjid. Kemarin saya ceramah di masjid besar di di Bukit Barugah. Nah, itu luar biasa mewahnya di sana itu masjid itu. Dan ternyata itu karena kenapa? Ada panitianya yang selalu mengingatkan kepada jamaah bahwa betapa pentingnya kita itu menyumbang di bulan suci Ramadan. Itu juga bagian dari ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, indikator yang kedua menjadi muslim yang terbaik adalah wa tanhauna 'anil munkar.
mencegah perbuatan yang mungkar. Kalau ada orang kita lihat tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan, kita berikan nasihat kepada dia. Ya. Kita berikan nasihat bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan diwajibkannya berpuasa. Kalau memang mereka tidak bisa berpuasa, maka jangan memperlihatkan ya makan di tengah banyak orang. Ya. Ini wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus mencegah untuk melakukan kemungkaran. Indikator yang ketiga adalah wa tu'minuna billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita datang ke masjid, maka dia mendapatkan ya satu pahala dan gugurlah dosa-dosa kita. Dan ini harus dipercaya. Ya, harus dipercaya. Supaya apa? Kita termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan terutama bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis juga yang mendukung ayat ini. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak orang muslim di atas muslim yang lainnya itu ada sittun, ada 6. Yang pertama adalah idza laqaitahu fasallim alaih. Apabila berjumpa muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, maka dia harus memberikan salam. Ya, tapi anak muda sekarang Mbak Susan ya bukan salam, tetapi halo bro. Halo bro. Halo Ces, halo Cikali ya. Mestinya sebagai umat Islam itu harus kita punya identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus memberikan salam. Kalau sudah memberikan salam, baru sapaan yang lebih akrab. Halo bro. Ya, supaya kita ini dapat pahala. Ya, jadi kita saling mendoakan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Jangan ketemu tapi tidak baku ngomong. Wah, ya, Islam tidak mengajarkan demikian. Apabila kita berjumpa, apakah kenal atau tidak kenal, kita memberikan salam. Yang kedua adalah wa idza da'aka fajibhu. Ya. Apabila diundang, maka penuhilah undangannya. Misalnya bulan suci Ramadan ini banyak undangan untuk buka puasa. Kalau kita tidak punya kegiatan lain, ya kita hadiri undangannya. Ya. Atau diundang ulang tahun misalnya, diundang syukuran. Ya, kita penuhi undangannya. Ini haknya saudara antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Yang ketiga, wa idzas tansahaka fansahahu. Apabila saudara kita minta dinasehati, maka berikanlah nasihat kepadanya. Ya, jangan kita diam, jangan kita cuek, harus kita peduli, harus kita empati. Mudah-mudahan nasihat kita ini bisa mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan nasihat kita ini bisa menjadi lebih baik. Jadi harus kita memberikan nasihat. Yang keempat adalah wa iza atasya fahamidallahu fasammithu. Apabila saudara kita bersin, maka kita mendoakan. Jadi yang bersih itu dia mengatakan ya alhamdulillah. Ya, kita ucapkan yahdikumullah yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Yang kelima adalah wa idza maridtu fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah mereka. Karena orang yang sakit itu dijenguk, dikunjungi, maka dia itu merasa sehat itu. Tetapi kalau kita mengunjungi orang yang sakit, harus dikasih motivasi. Jangan justru menakut-nakuti. Bilang, oh begini nih tetangga kemarin langsung meninggal. Ah, tanpa sakit itu. Ya, tapi harus kasih motivasi. Wah, ini tidak apa-apa. Ini tetanggaku juga begini. Alhamdulillah sudah berobat langsung sembuh. Yang terakhir saya kira hak muslim atas muslim yang lain adalah wa idza mata fattabi'hu. Maka apabila dia meninggal, maka antarlah ke kuburnya. Ya, tidak boleh kita membiarkan mereka karena itu adalah saudara kita.
Saya kira itu dari ceramah saya pada kesempatan ini Mbak Susan. Sebagai kesimpulan, untuk menjadi muslim yang terbaik, yang pertama indikatornya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Harus kita menyampaikan kepada yang baik. Kemudian kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang mungkar. Yang ketiga adalah wa tu'minuna billah, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Saya kira itu Mbak Susan pada kesempatan yang saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah nilai-nilai yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bisa untuk kita ingat, untuk kita catat, dan yang terpenting adalah bisa untuk kita amalkan agar kita semua, seluruh Tribuners, dapat menjadi muslim yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan tentunya kita panjang umur dan masih berkesempatan untuk bertemu di episode-episode berikutnya. Terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan. Pada episode kali ini saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pemirsa, sahabat Tribuners di rumah yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di Ramadan Mubarak di tahun 1446 Hijriah ini. Pada kesempatan ini, mari kita mencoba untuk menggali makna dari Qiyamul Ramadan itu, atau orang sering menyebutnya adalah yaitu dengan istilah sholat tarawih. Istilah sholat tarawih terkenal di zaman dulu adalah dengan istilah Qiyamul Ramadan. Dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang tengah malam menyempatkan diri untuk melakukan sholat malam, yaitu Qiyamul Ramadan, atau orang menyebutnya dengan istilah yaitu sholat tahajud, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa tidak hanya sehari dua hari, tetapi 1 tahun dosa itu akan terampuni. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu sibghatallah. Apa sibghatallahnya? Adalah tauhid, rububiyahnya, uluhiyahnya, itu melandasi dari amalan ibadah
qiyamul Ramadan itu. Maka syaratnya adalah imanan wahtisaban. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa bangun malam adalah kebiasaan dari orang-orang yang bertakwa. Bangun malam adalah kebiasaan insan-insan solih pada zaman-zaman terdahulu. Para nabi, sahabat, tabi'in senantiasa melaksanakannya. Apa manfaatnya dari kita melakukan qiyamul Ramadan atau istilah orang adalah sholat tarawih itu? Disebutkan dalam hadis yang sahih, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamal lailah. Siapa yang sholat malamnya bersama imam berjamaah, tentunya di masjid, hingga selesai, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti sholat 1 malam penuh. Ini luar biasa. Jadi cukup kita mengerjakan sholat, misalkan yang kerjakan Nabi adalah 11 rakaat. Nabi menyatakan kalau itu dikerjakan dengan iman dan hanya mengharap ridha Allah, serta dilakukan dengan cara berjamaah, Allah akan memberikan reward, yaitu pahala seperti sholat 1 malam penuh. Sahabat Tribuners di rumah yang berbahagia, kemudian apa saja manfaat dari sholat qiyamul Ramadan itu? Sebagaimana dalil secara umum, yaitu di surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bahwa dari sebagian malam kita gunakan untuk bertaqarrub kepada Allah, qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat malam. Orang yang menghidupkan sholat malam, Allah akan menempatkan pada tempat yang disebut maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Tempat ini tidak akan diperoleh, tidak akan diduduki oleh orang-orang kecuali orang-orang yang senantiasa di malam harinya itu adalah melakukan sholat malam. Dan kalau di bulan Ramadan disebut adalah dengan sholat tarawih, atau istilah hadisnya adalah qiyamul Ramadan. Kemudian manfaat yang selanjutnya dari qiyamul Ramadan itu, pemirsa Tribuners yang berbahagia, bahwa manfaat yang selanjutnya Allah akan memberikan dalam ucapan kita, yaitu ucapan qalan thaqila. Di surah Al-Muzammil ayat 5 dan ayat 6 disebutkan bahwa salat dari malam itu akan memberikan dampak yang positif pada lisan kita. Lisan kita akan terbentuk qalan thaqila, perkataan yang berbobot. Perkataan yang berbobot tentunya adalah qalan karima, perkataan yang mulia. Jadi sangat sinkron dengan tujuan dari puasa adalah yaitu menahan dari ucapan-ucapan yang lagha, ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, ketika Allah sudah menurunkan qalan thaqila, tentunya Allah itu mengawali dari memberikan, yaitu hati, qalbun salim. Dari puasa itu akan membawa dampak, yaitu yang namanya kesalihan qalbun, kesalihan lisan, dan kesalihan amal perbuatan kita. Pemirsa Tribuners di rumah yang berbahagia, kemudian manfaat yang selanjutnya dari qiyamul Ramadan adalah sebagaimana hadis Rasulullah, ini hadis qudsi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Bahwa Allah setiap malamnya turun di langit dunia sepertiga air malam. Siapa yang memohon ampun, Allah akan mengampuninya. Ini janji Allah. Dan siapa yang munajat akan Allah penuhi, dan siapa yang akan meminta, Allah akan berikan. Ini janji Allah. Ketika Allah berjanji kepada hambanya, tentunya janji itu pasti akan diberikan kepadanya. Maka jamaah Tribuners yang berbahagia, mumpung Ramadan ini
merupakan nikmat yang dijumpakan Allah untuk kita. Diberi kesempatan kita menjumpai Ramadan pada tahun ini, mari kita gunakan, yaitu kedawaman kita dalam melaksanakan qiyamul Ramadan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan ini. Harapannya apa? Setelah akhir Ramadan nanti, setelah kita melaksanakan qiyamul Ramadan dengan iman dan wahtisaban, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita selama 1 tahun penuh. Apalagi qiyamul Ramadan ini dikerjakan di 10 akhir dari bulan Ramadan, yang mana di malam itu ada malam Lailatul Qadar. Man qama fi Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam di Lailatul Qadar itu untuk sholat qiyamul Ramadan tarawih, maka nilai pahalanya adalah seperti kita melaksanakan ibadah 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka ketika 20 malam awal Rasulullah gigih dalam melaksanakan sholat qiyamul Ramadan. Dan ketika di 10 akhir bulan Ramadan, Rasulullah itu sangat lebih gigih lagi. Rasul mengatakan, yaitu diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhala asyra min akhir Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa qadha ahlahu. Ketika 10 akhir malam di bulan Ramadan, Rasulullah semakin mengencangkan yaitu sarungnya, lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh dalam mujahadahnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, dan juga membangunkan, menggerakkan komponen keluarganya. Sahabat Tribuners yang berbahagia, demikian. Jadi mari kita jaga makna mi'raj kita di bulan Ramadan, yaitu dengan qiyamul Ramadan ini kita jaga. Awal amalan yang terangkat ke langit di dalam bulan Ramadan adalah bukan amalan puasanya, tetapi pertama yang naik kepada Allah, dicatat dalam catatan Allah adalah qiyamul lailnya. Mari kita kerjakan qiyamul lail yang 11 rakaat, mari kita kerjakan dengan baik dan tumakninah. Yang mengerjakan 23 rakaat juga kita kerjakan dengan tumakninah. Karena pada esensinya salat itu adalah mi'raj kita kepada Allah, kemesraan kita, mahabbah kita kepada Allah untuk mengharapkan ridhonya. Insya Allah di Ramadan 1446 Hijriah ini kita akan mendapatkan yaitu Ramadan yang mabrur, yang kokoh berdiri dari tiang-tiang salat qiyamul Ramadan tarawihnya dengan baik bersama imam di dalam masjid. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk sahabat Tribuners. Semoga puasa kita akan diterima oleh Allah, qiyamul lail kita, tarawih kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan tahun ini Allah masih memberikan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ini merupakan karunia besar yang patut kita syukuri, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, diberikan kita perjumpaan dengan bulan suci Ramadan. Tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, yaitu kita mengisi, kita menjalani hari-hari Ramadan kita, yaitu dengan memperbanyak amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan. Tentunya kita sama-sama mengetahui betapa besar karunia, dahsyat sekali keutamaan
Ramadan. Ya, sebagaimana kita sering mendengar daripada penyampaian para ulama, para kiai, ya, para ustadz-ustadz yang menyampaikan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Kita sama-sama mengetahui bahwa di antara keutamaan bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal-amal ibadah yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, yang mana tidak dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak amal, ya, mulai dari tidak hanya puasa saja, bagaimana tilawah, tadarus Quran, kemudian sedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa, karena kita sama-sama mengetahui dahsyatnya karunia Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia besar Ramadan, yaitu kita diberikan ampunan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, ya, tidak ada gerasi atau itskum minan nar, pembebasan manusia daripada api neraka, ya, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan suci Ramadan ini. Makanya ampunan Allah begitu melimpah, pintu ampunan begitu terbuka lebar. Kita berbondong-bondong semuanya, ya, dianjurkan untuk memperbanyak memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala setiap malam-malam Ramadan kita. Bahkan kita diajarkan sebuah doa oleh baginda Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, ya, maka ampunilah, maafkanlah dosa-dosa kami. Disinilah kita memahami keutamaan besar bulan suci Ramadan. Karena tidak ada hal yang paling membahagiakan bagi kita sebagai manusia yang tidak luput daripada salah dan dosa, kecuali kita sangat mengharapkan Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, 11 bulan kita berkecimpung dengan segala macam aktivitas kegiatan, ya, tanpa kita sadari banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan dan kita kumpulkan, dan kita dapatkan kesempatan berjumpa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafas. Nah, di antara karunia besar Allah Subhanahu wa taala juga di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, menutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Sehingga kita sebagai orang yang beriman menjalankan ibadah puasa, ya, bisa dengan tenang, bisa dengan khusyuk, semata-mata imanan wahtisaban, mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi lain, ya, kita sebagai seorang mukmin, orang yang yakin bahwasanya ibadah puasa Ramadan ini memiliki keutamaan yang besar. Namun ada keterkaitan antara Ramadan dengan hati. Ya, Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan hati. Saya analogikan ibarat air yang jernih, ya. Ramadan itu ibaratkan air yang jernih, yang segar, ya. Dan hati kita diibaratkan seperti gelas, ya. Kita melihat ketika mungkin bapak pulang malam setelah sholat, kemudian disuguhkan oleh ibu air yang jernih, tetapi menggunakan wadah gelas yang kotor, maka air yang jernih itu tidak akan bisa memberikan faedah. Pasti bapak akan menampik, nggak mau minum air yang jernih itu. Begitu pula Ramadan, ya. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang begitu besar, tetapi ketika wadah hati kita, ya, kotor, kita menjalani Ramadan dengan hati yang kotor, maka karunia yang besar itu tidak akan bisa kita dapatkan. Makanya disinilah kita memahami baginda Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, rubba shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Bisa jadi kenapa tidak mendapatkan keutamaan dari Ramadan, cuma lapar dan haus saja, karena wadahnya, ya, kotor. Hati kita kotor dengan dosa-dosa.
Apa dosa-dosa yang membuat hati kita kotor sehingga kita tidak bisa mendapatkan keutamaan Ramadan yang begitu besar? Yang pertama adalah ketika kita menjalani Ramadan tetapi di dalam hati kita penuh kebencian, penuh permusuhan, penuh pertikaian. Dia menikmati permusuhan, dia simpan dendam untuk saudara-saudaranya seiman, saudara-saudara muslim yang lainnya. Sehingga ketika siang hari dia menjalankan ibadah puasa Ramadan, dia membaca Al-Quran, dia sholat malam taraweh, sholat tahajud, tetapi hatinya kotor, penuh dengan kebencian, penuh dengan kekotoran, dengan hasad, iri, dengki, sedikit-sedikit suuzon kepada saudaranya. Maka kita ibarat gali lubang tutup lubang. Kita menjalankan ibadah puasa, tetapi pahala yang kita dapatkan untuk kita tutup lagi. Pahala itu kita berikan kepada orang yang kita buruk sangka, kepada orang yang kita hasad, orang yang kita benci, orang yang kita musuhi. Padahal tidak ada hal yang paling dibenci oleh setan, ya, kecuali apa? Persaudaraan. Ya. Makanya setan itu berusaha, ya, tidak pernah berputus asa untuk membuat apa? Kita sebagai sesama muslim ini harus bersaudara. Tidak mau dia. Dia bagaimana membuat umat sesama umat ini saling bertikai, saling bermusuhan. Disinilah pentingnya kita, ayo kita bersih-bersih. Mungkin kita sering bersih-bersih rumah, bersih-bersih masjid, tapi ketika Ramadan tiba ini, ayo kita bersih-bersih hati kita. Belajar kita untuk memaafkan, ikhlaskan, meridhoi apa sikap orang yang pernah orang melakukan hal yang buruk kepada kita. Ini yang pertama, yang sering membuat hati kita kotor. Yang kedua, Ramadan itu tadi saya sampaikan ibarat air yang jernih tapi tidak bisa memberikan faidah ketika hati kita, wadah kita kotor. Itu yang sering membuat kotor hati kita adalah ketika ada kesombongan, ya, ada jumawa, ya, banyak hal yang bisa membuat kita sombong. Bisa jadi karena harta, merasa lebih kaya, merasa punya segala sehingga merendahkan orang-orang yang mungkin level jumlah hartanya di bawah dia, ya. Bisa juga karena jabatan yang membuat dia sombong sehingga apa? Dia merendahkan karyawan, merendahkan OB, merendahkan orang-orang yang tidak selevel dengan dia. Yang lebih parah lagi bisa sombong dengan ibadahnya dan kesolehannya, dan ini lebih bahaya. Ketika kita sudah berkali-kali khatam membaca Al-Quran, kemudian kita merendahkan orang yang belum membaca atau belum khatam Al-Quran. Ketika kita sudah sholat tahajud, tapi kita setelah sholat tahajud kita merasa lebih baik, sombong, kemudian kita merendahkan orang yang belum tahajud. Ketika kita sudah merasa soleh, merasa lebih baik, dan kita merendahkan orang-orang yang belum soleh. Hati-hati, sombong itu bisa membuat apa? Kita tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Kita sering mendengar kalau turun hujan, orang mengatakan adalah hujan adalah rahmat, iya kan? Air hujan disetarakan dengan rahmat. Ya. Kalau kita belajar dari filosofi air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air tidak pernah mengalir dari rendah ke tempat yang tinggi. Sama juga dengan rahmat Allah. Bulan Ramadan bulan yang penuh rahmat. Rahmat Allah di bulan Ramadan itu tidak pernah menyapa orang yang hatinya meninggi. Rahmat Allah tidak pernah didapatkan orang yang hatinya sombong. Rahmat Allah senantiasa masuk menyapa hati orang-orang yang merendah, sebagaimana air mengalir ke tempat yang rendah. Nah, disinilah kita memahami, ya, keutamaan Ramadan begitu besar. Tetapi ketika hati kita kotor dengan sombong, dengan jumawa, maka tidak ada mendapatkan apa-apa daripada Ramadan kita. Dan yang terakhir, ya, yang sering mengotori hati kita adalah ketika kita selalu merasa egois, ya, tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita, tidak peduli dengan saudara-saudara kita. Yang penting saya sholat, saya soleh sendiri. Tok, jangan. Islam agama yang tidak mengajarkan kita egosentris.
Islam agama yang mengajarkan kita untuk tidak cuek ya, kepada saudara-saudara kita. Mari kita lihat saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan ya secara pangan, papan ya, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, saudara-saudara kita yang duafa. Makanya di bulan Ramadan itu kan ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada infak, sedekah. Itu untuk mengajarkan kita perlu memiliki sifat hassas, sensitif kepada lingkungan, melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Inilah 3 hal yang bisa mengotori hati kita, sehingga sayanglah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan hati kita kotor. Ibarat gelas yang kotor itu tidak mendapatkan apa-apa kita. Meminum dari gelas yang kotor, saya rasa saudara tidak akan mau. Begitu pula Ramadan. Jangan kita jalan Ramadan kita dengan hati yang kotor. Semoga Allah memberikan kita kebersihan hati, ya, kebeningan jiwa, sehingga kita bisa merasakan khusyuknya sholat, khusyuknya tilawah Quran, nikmatnya kita menjalani ibadah puasa Ramadan, hati kita sensitif dengan lingkungan sekitar kita. Disinilah indahnya Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kali ini saya berada di Jalan El Tari di Kota Mawere, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Salah satu tempat untuk berburu takjil, menu berbuka puasa bagi umat muslim. Dan jika tahun sebelumnya pada tahun 2024 lalu tempat berburu takjil di Kota Mawere adalah di Kampung Beru, namun kali ini sudah ada salah satu tempat rekomendasi lagi, yakni di Jalan El Tari, dan sudah mulai dibuka sejak awal bulan Maret tahun ini. Dan tempat ini juga sudah mulai ramai pengunjung ya sejak tanggal 1 hingga hari ini. Dan ya tempat rekomendasi bagi umat muslim maupun juga umat agama lain yang ikut mengambil bagian dalam berkah Ramadan tahun ini. Dan ya kita juga sangat senang sekali karena sudah ada tempat baru dan ya bisa mengajak sahabat Tribuners semua untuk melihat seperti apa kuliner atau takjil yang dijajankan oleh para penjual takjil di Jalan El Tari, Kota Mawere, dan ikuti liputan kita berikut ini. Sebarak bulan suci Ramadan 2025 di Kota Mawere, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur mulai terasa dengan ramainya aktivitas masyarakat berburu takjil menu berbuka puasa. Ramadan menjadi bulan istimewa bagi masyarakat, tidak hanya untuk umat muslim, tapi juga umat non-muslim. Ngabuburit dengan berburu takjil menjadi tradisi Ramadan umat muslim yang juga dinantikan umat agama lain. Di Kota Mawere, tradisi berburu takjil jelang buka puasa ini tidak hanya dinantikan umat muslim, tetapi juga umat non-muslim yang semangat mendatangi lapak penjual takjil di Kampung Beru. Kampung Beru menjadi destinasi berburu takjil yang selalu ramai saat bulan Ramadan di Kota Mawere. Lokasinya di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur. Pantauan tribunforest.com pada Kamis 6 Maret 2025 sore. Seperti biasa, menjelang buka puasa, Kampung Beru dipadati pengunjung. Hilir-mudik kendaraan pun berusaha antre di tengah keramaian pengunjung yang berburu takjil. Tempat ini memang menjadi destinasi favorit masyarakat, membeli aneka takjil, mulai dari aneka es buah, sirup, kolak, gorengan, puding, aneka kue, dan menu lainnya.
Namun destinasi berburu takjil di Kota Maumere tidak hanya di Kampung Beru. Saat ini ruas jalan El Tari Maumere menjadi destinasi baru untuk berburu takjil di kota ini. Lokasinya tepat di depan alun-alun kantor Bupati Sika. Sejak awal puasa Ramadan 1 Maret 2025 lalu, penjual takjil berjualan di sini dan mulai dikunjungi masyarakat. Tari, salah satu penjual takjil di Jalan El Tari Maumere, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sika yang mengizinkan pelaku UMKM membuka lapak selama bulan Ramadan di jalan itu. Menurut Tari, penambahan destinasi kuliner Ramadan untuk berburu takjil di Kota Maumere tidak hanya memberi dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Destinasi ini juga menambah ikon ngabuburit selama Ramadan 2025 di Kota Maumere. Tari juga berbagi cerita kehangatan perbedaan keyakinan ketika menjual takjil di Kota Maumere. Kudapan berbuka puasa bagi umat muslim itu banyak diincar umat non-muslim, bahkan setia menunggu ketika sedang menyiapkan lapak jualannya. Kalau soal takjil ini lebih yang nonis, yang lebih ini ya, kita belum susun barang mereka sudah ayo kami mau beli. Nanti yang muslim lebih banyak sudah terakhir baru mereka datang. Karena kan begitu kami belum buka, kebanyakan yang nonisnya yang lebih dahulu datang karena memang tenaga dan energi masih banyak. Sampai ada yang tidak kebagian. Selain penjual takjil, destinasi kuliner Ramadan yang dibuka di Jalan El Tari Maumere itu disambut baik pembeli. Salah satunya Christina Beatrix Nonggoa atau yang akrab dikenal Kikan. Ia juga berburu menu berbuka puasa di Jalan El Tari Maumere, lokasi yang begitu dekat dengan kantor tempat ia bekerja. Kata Kikan, Jalan El Tari Maumere menjadi pilihan destinasi kuliner takjil dan memiliki daya tarik tersendiri. Di tempat ini, pengunjung tidak berdesakan dan bisa menikmati takjil langsung di tempat. Kalau saya pribadi senang tuh. Yang pertama karena kita kerjanya sampai sore, terus kadang-kadang tidak sempat pulang makan siang, jadi sorenya bisa langsung beli jajanan di sini gitu. Kemudian yang berikut juga silaturahmi. Kan biasanya kita tuh cuma di Beru. Kalau di Beru mungkin agak lebih berdesak-desakan. Di sini lebih lengang, tapi lumayan yang ini beli juga di sini, beraneka ragam juga jualannya. Tribuners, bulan Ramadan menjadi berkah bagi banyak orang, termasuk para penjual takjil. Bulan Ramadan juga bukan hanya berkah bagi umat muslim, tetapi juga umat agama lain seperti umat Nasrani di Kota Maumere yang juga ikut berburu menu berbuka puasa atau takjil di Kota Maumere, dan salah satunya tadi di Jalan El Tari Kota Maumere Kabupaten Sika. Tempat ini tepatnya di Jalan El Tari dan langsung berhadapan dengan kantor Bupati Sika. Kini ramai oleh pengunjung setiap harinya selama bulan Ramadan, dan ini juga menjadi berkah bagi semua orang karena mereka mempunyai tempat pilihan untuk berburu menu takjil atau berbuka puasa, dan tentunya tidak hanya bagi umat muslim tetapi juga umat agama lain seperti Nasrani yang ikut mengambil bagian berburu menu takjil di Jalan El Tari Kota Maumere.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribunar semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya reporter tribunkanbar.com Maliki Tanah. Sore ini Tribunars, kita sedang berada di Ekoriparian Universitas Lancang Kuning. Dan Tribunars, bulan puasa seperti ini rame nih biasanya yang nyari tempat ngabuburit. Nah, di Ekoriparian ini salah satu recommended banget Tribunars. Selain ditunjang dengan alam pastinya ya, pemandangan di sini memang sangat indah sekali. Ditambah dengan suasananya yang sejuk, mungkin juga karena banyak sekali ya pohon-pohon rindang di sini, sehingga Kota Pekanbaru yang biasanya cukup panas di sini justru terasa begitu sejuk. Ikuti saya di liputan selanjutnya. Senja turun dengan perlahan. Cahaya kemasan merambat di sela pepohonan. Angin sore berhembus lembut di antara dedaunan. Suara gemercik air menyatu dengan nyanyian burung yang pulang ke sarang. Di tengah hiruk pikuk Kota Pekanbaru, ada tempat yang menyimpan ketenangan. Ekoriparian Patra Lancang Kuning di Universitas Lancang Kuning, Rumbai. Sebuah ruang hijau yang menyatu dengan alam. Saat Ramadan tiba, tempat ini menjadi pilihan untuk menunggu waktu berbuka puasa ngabuburit di sini. Bukan sekedar menunggu waktu, tapi merasakan kesejukan, menikmati alam, dan mengenal ekosistem yang hidup berdampingan dengan manusia. Waduk di tengah Ekoriparian menjadi pusat kehidupan. Air yang mengalir berasal dari mata air alami. Namun dalam perjalanannya, air ini tidak luput dari kontaminasi. Tapi alam punya cara sendiri untuk menyaringnya. Tumbuhan liar seperti teratai, enceng gondok, dan pakis bekerja seperti tanpa henti, membersihkan air sebelum akhirnya mengisi waduk ini. Di sekitar waduk, pepohonan rindang berdiri kokoh. Udara terasa lebih segar. Ketenangannya menyelimuti setiap sudut. Beberapa pengunjung tampak duduk di tangga tembok yang memang disiapkan untuk bersantai. Nah, seperti yang kita lihat tadi Tribunars, itu di belakang kita ya ada seperti tangga yang berurutan, tempat duduk itu sebenarnya. Nah, di sana cukup ramai ya kita lihat. Dan saat ini mungkin karena sudah menjelang buka puasa, perlahan mulai berkurang. Jadi biasanya di sini nih salah satu spot yang cukup ramai di Ekoriparian Unila Lancang Kuning ini untuk dijadikan ngabuburit. Saat Ramadan, Ekoriparian Unila menjadi tempat ngabuburit yang berbeda. Di sini tidak hanya sekedar menunggu beduk maghrib, tapi juga menyatu dengan alam, menghirup udara segar, merasakan kesejukan, dan mendengar suara alam berbicara. Kayak kalau buat tempatnya sih udah cocok banget buat keluarga, mau teman-teman sambil nungguin buka puasa, nongkrong-nongkrong di sini enak, adem, apalagi kalau misalnya dapet cuacanya yang lagi mendung-mendung, sendu-sendu ya, cocok lah buat nyantai sama keluarga, sama teman-teman, cocok. Beberapa pengunjung datang membawa bekal, menikmati suasana hutan sebelum berbuka puasa. Ada yang memilih duduk di tepi waduk, menikmati pantulan langit di senja permukaan air. Menurut kami tempat ini sangat recommended ya. Untuk view-nya hijau, sangat menyejukkan mata, menenangkan ya, suasananya sejuk. Kemudian untuk ngabuburit kami yakin tidak akan terasa ya waktu sampai kita sampai di waktu buka puasa, karena tempatnya asik, ya nggak terasa sih untuk ini habiskan waktu di sini. Pokoknya the best. Dan satu lagi untuk taking foto di sini cukup menarik ya, banyak spot yang bisa kita ambil di sini. Best lah pokoknya untuk tempat ini. Selain suasananya yang nyaman,
Kebersihan di kawasan waduk ini juga menjadi prioritas. Pengelola dan pengunjung sama-sama menjaga agar tempat ini tetap bersih. Tidak ada sampah yang berserakan. Area sekitar waduk tetap rapi. Ini membuat siapapun yang datang merasa lebih nyaman dan betah berlama-lama. Seperti yang kita lihat Tribuners, di sekeliling area ekoriparian ini sangat dijaga kebersihannya. Warga yang datang ke sini untuk ngabuburit juga menjaga kebersihan lingkungan di ekoriparian ini. Kita akan lanjutkan ke beberapa titik lainnya. Menunggu waktu buka puasa di ekoriparian Unila bukan sekedar melewatkan waktu, namun juga menemukan kembali hubungan dengan alam, menghargai kehidupan yang terus berputar dan harmoni, dan merasakan Ramadan dengan cara yang lebih bermakna. Asik sih, seru, apalagi bawa anak-anak ya kan, sekalian nunggu berbuka puasa, jadi nggak terasa juga waktunya. Kadang sama teman, sama keluarga. Sini ada danau, banyak pohon-pohon rindangnya. Pokoknya masih asli lah suasananya di sini. Sering lah ke sini bawa anak kan, karena dia udah tahu tempatnya juga kan, kadang minta ke sini. Suasana menjelang maghrib di sini terasa lebih hidup. Dengan riuh tawa anak-anak, suara obrolan akrab, serta gemuruh angin yang berhembus di antara pepohonan yang rindang. Nah, bisa kita lihat Tribuners, itu di belakang saya cukup banyak ya pohon-pohon yang membuat suasana di ekoriparian Unila ini menjadi rindang. Di sudut lain, sekumpulan anak muda duduk bersama. Beberapa membawa sepeda dan bermain di sekitar waduk. Ada juga yang berjalan santai, mereka menikmati sore sebelum waktu berbuka tiba. Waduk ini memang menjadi tempat yang nyaman untuk menunggu azan. Pepohonan yang rindang membuat udara tetap sejuk. Angin berhembus perlahan, membawa kesejukan yang alami. Di jalur ini Tribuners bisa kita lihat ke belakang cukup panjang ya, dan itu sampai ke ujung sana. Jadi kita untuk mengelilingi danau ini sangat mudah sekali, cukup dengan jalan kaki, jalannya juga cukup bagus ya. Pokoknya ngabuburit di sini nggak akan mengecewakan deh. Banyak yang datang hanya untuk menikmati ketenangan ini. Tidak jauh dari waduk, sebuah masjid berdiri megah. Letaknya hanya beberapa meter dari lokasi itu. Bagi yang ingin melaksanakan sholat sebelum berbuka, ini menjadi tempat yang ideal. Banyak orang mulai berjalan ke masjid saat waktu semakin dekat. Di sini tamannya luas, terus kita sembari menunggu azan, kan ada juga masjid dekat sini, jadi ngabuburit dekat sini tuh nyaman banget. Habis itu kita juga bisa beli makanan dari luar atau bawa makanan dari rumah, terus rame-rame sama keluarga duduk sini buka bersamanya gitu. Terus enak juga kan, dekat masjid, jadi nggak jauh-jauh, sholatnya juga bisa on time. Di sepanjang jogging track, orang-orang masih berolahraga. Ada yang berlari, sekedar berjalan santai, dan beberapa membawa anak kecil yang bermain riang. Tawa canda terdengar di antara langkah-langkah kaki. Matahari mulai meredup di ufuk barat. Cahaya senja memantul di permukaan waduk. Beberapa orang berhenti sejenak menikmati pemandangan. Mereka mengambil foto atau sekedar duduk menikmati momen ini. Suara azan maghrib berkumandang. Semua terdiam sejenak. Suara-suara berganti dengan doa-doa syukur. Satu persatu, orang mulai membatalkan puasa untuk berjalan pelan. Angin sore semakin lembut. Langit berubah warna dari jingga ke ungu, lalu perlahan gelap. Azan maghrib berkumandang. Saatnya berbuka puasa dengan hati yang lebih tenang dan lebih damai. Keluarga dan teman-teman makan bersama dengan penuh sukacita.
Suasana hangat terasa di sekitar waduk ini. Orang-orang berbagi cerita sambil menikmati hidangan. Kebersamaan ini menjadi momen yang selalu dinantikan saat bulan Ramadan. Terima kasih Tribuners sudah menemani saya dari awal tadi. Kita berkeliling ya di Ekoriparian Unila ini sambil menikmati ngabuburit menjelang buka puasa. Demikian dulu liputan kali ini Tribuners, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita berjumpa tentunya dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan Tribun Timur. Nah Tribuners, seperti di episode-episode sebelumnya, hari ini kita juga akan kembali membersamai waktu-waktu jelang berbuka puasa Tribuners dengan mendengarkan ceramah dan juga tentunya mendapatkan ilmu-ilmu baru yang akan dibagikan tentu saja oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Iya, alhamdulillah ya Pak Ustadz, hari ini kita kembali bertemu dan insya Allah akan kembali membagikan ceramah-ceramah dan juga tentunya ilmu-ilmu yang baru untuk seluruh Tribuners. Nah, Pak Ustadz, mungkin untuk episode kali ini, sebagaimana program kita ya, Syiar Ramadan ini sendiri memang diperuntukkan untuk para Tribuners yang hendak mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di bulan suci Ramadan dan tentunya menjadi golongan-golongan muslim-muslim yang terbaik. Nah, mungkin boleh Pak Ustadz, tema kita hari ini adalah bagaimana sih Pak Ustadz sebenarnya menjadi muslim yang terbaik itu sendiri. Silahkan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Susan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nastafa wassalamun ala ibadillazina nastafa. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ulil kiram. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita berdoa semoga puasa kita lancar, ibadah kita lancar, jangan kita tinggalkan sholat tarawih dari awal sampai akhir.
Karena kita ini Mbak Susan mau menjadi umat yang terbaik. Ya, di dalam Al-Quran ada satu ayat menyampaikan tentang bagaimana menjadi muslim yang terbaik. Misalnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ayat ini berbicara tentang muslim yang terbaik. Indikatornya itu ada 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kita harus menyampaikan kebaikan-kebaikan. Contoh kebaikan yang saya maksudkan adalah misalnya mengajak orang ke masjid, Mbak Susan. Jadi kalau ada tetangga kita bulan suci Ramadan ini belum pernah datang sholat tarawih atau belum puasanya maksimal, kita arahkan mereka. Ajak mereka. Jangan digosip, tetapi lebih baik kita sampaikan. Ya, ta'muruna bil ma'ruf. Kalau dia melakukan kebaikan gara-gara kita yang mengajaknya, itu berarti kita mendapatkan indikator yang pertama khair ummah. Ummah yang terbaik. Kita mengajak orang misalnya bersedekah. Karena biasa itu juga Mbak Susan, ada orang nanti diingatkan. Sebetulnya ada karena kesibukannya, ya sehingga dia lupa. Jadi bagus itu kalau ada orang yang selalu mengingatkan. Makanya di masjid itu bagus itu selalu pengumuman sebelum sholat tarawih diingatkan itu. Ini juga bagian dari ta'muruna bil ma'ruf, mengajak mereka supaya bisa menyumbang di masjid. Kemarin saya ceramah di masjid besar di di Bukit Barugah. Nah, itu luar biasa mewahnya di sana itu masjid itu. Dan ternyata itu karena kenapa? Ada panitianya yang selalu mengingatkan kepada jamaah bahwa betapa pentingnya kita itu menyumbang di bulan suci Ramadan. Itu juga bagian dari ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, indikator yang kedua menjadi muslim yang terbaik adalah wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah perbuatan yang mungkar. Kalau ada orang kita lihat tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan, kita berikan nasihat kepada dia. Ya. Kita berikan nasihat bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan diwajibkannya berpuasa. Kalau memang mereka tidak bisa berpuasa, maka jangan memperlihatkan ya makan di tengah banyak orang. Ya. Ini wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus mencegah untuk melakukan kemungkaran. Indikator yang ketiga adalah wa tu'minuna billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita datang ke masjid, maka dia mendapatkan ya satu pahala dan gugurlah dosa-dosa kita. Dan ini harus dipercaya. Ya, harus dipercaya. Supaya apa? Kita termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan terutama bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis juga yang mendukung ayat ini. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak orang muslim di atas muslim yang lainnya itu ada sittun, ada 6. Yang pertama adalah idza laqaitahu fasallim alaih. Apabila berjumpa muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, maka dia harus memberikan salam. Ya, tapi anak muda sekarang Mbak Susan ya bukan salam, tetapi halo bro. Halo bro. Halo Ces.
Halo Cikali ya. Mestinya sebagai umat Islam itu harus kita punya identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus memberikan salam. Kalau sudah memberikan salam, baru sapaan yang lebih akrab. Halo bro. Ya, supaya kita ini dapat pahala. Ya, jadi kita saling mendoakan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Jangan ketemu tapi tidak baku ngomong. Wah, ya. Islam tidak mengajarkan demikian. Apabila kita berjumpa, apakah kenal atau tidak kenal, kita memberikan salam. Yang kedua adalah wa idza da'aka fajibhu. Ya. Apabila diundang, maka penuhilah undangannya. Misalnya bulan suci Ramadan ini banyak undangan untuk buka puasa. Kalau kita tidak punya kegiatan lain, ya kita hadiri undangannya. Ya. Atau diundang ulang tahun misalnya, diundang syukuran. Ya, kita penuhi undangannya. Ini haknya saudara antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Yang ketiga, wa idzas tansahaka fansahahu. Apabila saudara kita minta dinasehati, maka berikanlah nasihat kepadanya. Ya, jangan kita diam, jangan kita cuek, harus kita peduli, harus kita empati. Mudah-mudahan nasihat kita ini bisa mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan nasihat kita ini bisa menjadi lebih baik. Jadi harus kita memberikan nasihat. Yang keempat adalah wa iza atasya fahamidallahu fasammithu. Apabila saudara kita bersin, maka kita mendoakan. Jadi yang bersih itu dia mengatakan ya alhamdulillah. Ya, kita ucapkan yahdikumullah, yarhamukallah. Kalau perempuan, yarhamukillah. Yang kelima adalah wa idza maridtu fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah mereka. Karena orang yang sakit itu dijenguk, dikunjungi, maka dia itu merasa sehat itu. Tetapi kalau kita mengunjungi orang yang sakit, harus dikasih motivasi. Jangan justru menakut-nakuti. Bilang, oh begini nih tetangga kemarin langsung meninggal. Tanpa sakit itu. Ya, tapi harus kasih motivasi. Wah, ini tidak apa-apa. Ini tetanggaku juga begini. Alhamdulillah sudah berobat langsung sembuh. Yang terakhir saya kira hak muslim atas muslim yang lain adalah wa idza mata fattabi'hu. Maka apabila dia meninggal, maka antarlah ke kuburnya. Ya. Tidak boleh kita membiarkan mereka karena itu adalah saudara kita. Saya kira itu dari ceramah saya pada kesempatan ini Mbak Susan. Sebagai kesimpulan untuk menjadi muslim yang terbaik, yang pertama indikatornya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Harus kita menyampaikan kepada yang baik. Kemudian kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang mungkar. Yang ketiga adalah wa tu'minuna billah, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Saya kira itu Mbak Susan pada kesempatan yang saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah nilai-nilai yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bisa untuk kita ingat, untuk kita catat, dan yang terpenting adalah bisa untuk kita amalkan agar kita semua, seluruh Tribuners dapat menjadi Muslim yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan tentunya kita panjang umur dan masih berkesempatan untuk bertemu di episode-episode berikutnya. Terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan. Pada episode kali ini saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari
kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Pemirsa sahabat Tribuners di rumah yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di Ramadan Mubarak di tahun 1446 Hijriah ini. Pada kesempatan ini, mari kita mencoba untuk menggali makna dari Qiyamul Ramadan itu, atau orang sering menyebutnya adalah yaitu dengan istilah sholat tarawih. Istilah sholat tarawih terkenal di zaman dulu adalah dengan istilah Qiyamul Ramadan. Dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang tengah malam menyempatkan diri untuk melakukan sholat malam, yaitu Qiyamul Ramadan, atau orang menyebutnya dengan istilah yaitu sholat tahajud, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa tidak hanya sehari dua hari, tetapi 1 tahun dosa itu akan terampuni. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu sibghatullah. Apa sibghatallahnya? Adalah tauhid, rububiyahnya, uluhiyahnya, itu melandasi dari amalan ibadah Qiyamul Ramadan itu. Maka syaratnya adalah imanan wahtisaban. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa bangun malam adalah kebiasaan dari orang-orang yang bertakwa. Bangun malam adalah kebiasaan insan-insan solih pada zaman-zaman terdahulu. Para nabi, sahabat, tabi'in senantiasa melaksanakannya. Apa manfaatnya dari kita melakukan Qiyamul Ramadan, atau istilah orang adalah sholat tarawih itu? Disebutkan dalam hadis yang sahih, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat malamnya bersama imam berjamaah, tentunya di masjid, hingga selesai, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti sholat 1 malam penuh. Ini luar biasa. Jadi cukup kita mengerjakan sholat, misalkan yang kerjakan Nabi adalah 11 rakaat. Nabi menyatakan kalau itu dikerjakan dengan iman dan hanya mengharap ridha Allah, serta dilakukan dengan cara berjamaah, Allah akan memberikan reward, yaitu pahala seperti sholat 1 malam penuh. Sahabat Tribuners di rumah yang berbahagia, kemudian apa saja manfaat dari sholat Qiyamul Ramadan itu? Sebagaimana dalil secara umum, yaitu di surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak
asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bahwa dari sebagian malam kita gunakan untuk bertaqarrub kepada Allah, qiyamul lail, untuk melaksanakan salat malam. Orang yang menghidupkan salat malam, Allah akan menempatkan pada tempat yang disebut maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Tempat ini tidak akan diperoleh, tidak akan diduduki oleh orang-orang kecuali orang-orang yang senantiasa di malam harinya itu adalah melakukan sholat malam. Dan kalau di bulan Ramadan disebut adalah dengan sholat tarawih, atau istilah hadisnya adalah qiyamu Ramadan. Kemudian manfaat yang selanjutnya dari Qiyam Ramadan itu, pemirsa Tribuners yang berbahagia, bahwa manfaat yang selanjutnya Allah akan memberikan dalam ucapan kita, yaitu ucapan qalan thaqila. Di surah Al-Muzammil ayat 5 dan ayat 6 disebutkan bahwa salat dari malam itu akan memberikan dampak yang positif pada lisan kita. Lisan kita akan terbentuk qalan thaqila, perkataan yang berbobot. Perkataan yang berbobot tentunya adalah qalan karima, perkataan yang mulia. Jadi sangat sinkron dengan tujuan dari puasa adalah yaitu menahan dari ucapan-ucapan yang lagha, ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, ketika Allah sudah menurunkan qalan thaqila, tentunya Allah itu mengawali dari memberikan, yaitu hati qalbun salim. Dari puasa itu akan membawa dampak, yaitu yang namanya kesalihan qalbun, kesalihan lisan, dan kesalihan amal perbuatan kita. Pemirsa Tribuners di rumah yang berbahagia, kemudian manfaat yang selanjutnya dari Qiyamul Ramadan adalah sebagaimana hadis Rasulullah, ini hadis qudsi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Bahwa Allah setiap malamnya turun di langit dunia sepertiga air malam. Siapa yang memohon ampun, Allah akan mengampuninya. Ini janji Allah. Dan siapa yang munajat akan Allah penuhi, dan siapa yang akan meminta, Allah akan berikan. Ini janji Allah. Ketika Allah berjanji kepada hambanya, tentunya janji itu pasti akan diberikan kepadanya. Maka jamaah Tribuners yang berbahagia, mumpung Ramadan ini merupakan nikmat yang dijumpakan Allah untuk kita, diberi kesempatan kita menjumpai Ramadan pada tahun ini, mari kita gunakan, yaitu kedawaman kita dalam melaksanakan Qiyamul Ramadan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan ini. Harapannya apa? Setelah akhir Ramadan nanti, setelah kita melaksanakan Qiyamul Ramadan dengan iman dan wahtisaban, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita selama 1 tahun penuh. Apalagi Qiyamul Ramadan ini dikerjakan di 10 akhir dari bulan Ramadan, yang mana di malam itu ada malam Lailatul Qadar. Man qama fi Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam di Lailatul Qadar itu untuk sholat Qiyamul Ramadan tarawih, maka nilai pahalanya adalah seperti kita melaksanakan ibadah 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka ketika 20 malam awal Rasulullah gigih dalam melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan. Dan ketika di 10 akhir bulan Ramadan, Rasulullah itu sangat lebih gigih lagi. Rasul mengatakan, yaitu diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhala asyra min akhir Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa qadha ahlahu. Ketika 10 akhir malam di bulan Ramadan, Rasulullah semakin mengencangkan yaitu sarungnya, lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh dalam mujahadahnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya.
dan juga membangunkan, menggerakkan komponen keluarganya. Sahabat Tribuners yang berbahagia, demikian. Jadi mari kita jaga makna Mi'raj kita di bulan Ramadan, yaitu dengan Qiyamul Ramadan ini kita jaga. Awal amalan yang terangkat ke langit di dalam bulan Ramadan adalah bukan amalan puasanya, tetapi pertama yang naik kepada Allah, dicatat dalam catatan Allah adalah Qiyamul Lailnya. Mari kita kerjakan Qiyamul Lail yang 11 rakaat, mari kita kerjakan dengan baik dan tumakninah. Yang mengerjakan 23 rakaat juga kita kerjakan dengan tumakninah. Karena pada esensinya salat itu adalah mi'raj kita kepada Allah, kemesraan kita, mahabbah kita kepada Allah untuk mengharapkan ridhonya. Insya Allah di Ramadan 1446 Hijriah ini kita akan mendapatkan yaitu Ramadan yang mabrur, yang kokoh berdiri dari tiang-tiang sholat qiyamul Ramadan tarawihnya dengan baik bersama imam di dalam masjid. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk sahabat Tribuners. Semoga puasa kita akan diterima oleh Allah, qiyamul lail kita, tarawih kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan katsira. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan tahun ini Allah masih memberikan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ini merupakan karunia besar yang patut kita syukuri ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, diberikan kita perjumpaan dengan bulan suci Ramadan. Tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, yaitu kita mengisi, kita menjalani hari-hari Ramadan kita, yaitu dengan memperbanyak amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan. Tentunya kita sama-sama mengetahui betapa besar karunia, dahsyat sekali keutamaan Ramadan. Ya, sebagaimana kita sering mendengar daripada penyampaian para ulama, para kiai, ya, para ustadz-ustadz yang menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Kita sama-sama mengetahui bahwa di antara keutamaan bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal-amal ibadah yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, yang mana tidak dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak amal, ya, mulai dari tidak hanya puasa saja, bagaimana tilawah, tadarus Quran, kemudian sedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa, karena kita sama-sama mengetahui dahsyatnya karunia Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia besar Ramadan, yaitu kita diberikan ampunan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ya, tidak ada gerasi atau itskum minan nar, pembebasan manusia daripada api neraka ya, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan suci Ramadan ini. Makanya ampunan Allah begitu melimpah, pintu ampunan begitu terbuka lebar. Kita berbondong-bondong semuanya ya, dianjurkan untuk memperbanyak memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala setiap malam-malam Ramadan kita. Bahkan kita diajarkan sebuah doa oleh baginda Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya, maka ampunilah, maafkanlah dosa-dosa kami. Disinilah kita memahami keutamaan besar bulan suci Ramadan, karena tidak ada hal yang paling membahagiakan bagi kita sebagai manusia
yang tidak luput daripada salah dan dosa, kecuali kita sangat mengharapkan Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, 11 bulan kita berkecimpung dengan segala macam aktivitas kegiatan. Ya, tanpa kita sadari banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan dan kita kumpulkan, dan kita dapatkan kesempatan berjumpa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafs. Nah, di antara karunia besar Allah Subhanahu wa taala juga di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, menutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Sehingga kita sebagai orang yang beriman menjalankan ibadah puasa ya bisa dengan tenang, bisa dengan khusyuk, semata-mata imanan wahtisaban, mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi lain ya, kita sebagai seorang mukmin, orang yang yakin bahwasanya ibadah puasa Ramadan ini memiliki keutamaan yang besar. Namun ada keterkaitan antara Ramadan dengan hati. Ya, Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan hati. Saya analogikan ibarat air yang jernih. Ya, Ramadan itu ibaratkan air yang jernih, yang segar. Ya, dan hati kita diibaratkan seperti gelas. Ya. Kita melihat ketika mungkin bapak pulang malam setelah sholat, kemudian disuguhkan oleh ibu air yang jernih, tetapi menggunakan wadah gelas yang kotor, maka air yang jernih itu tidak akan bisa memberikan faedah. Pasti bapak akan menampik, nggak mau minum air yang jernih itu. Begitu pula Ramadan. Ya, bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan karunia begitu besar, tetapi ketika wadah hati kita ya kotor, kita menjalani Ramadan dengan hati yang kotor, maka karunia yang besar itu tidak akan bisa kita dapatkan. Makanya disinilah kita memahami baginda Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, rubba shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Bisa jadi kenapa tidak mendapatkan keutamaan dari Ramadan, cuma lapar dan haus saja, karena wadahnya ya kotor, hati kita kotor dengan dosa-dosa. Apa dosa-dosa yang membuat hati kita kotor sehingga kita tidak bisa mendapatkan keutamaan Ramadan yang begitu besar? Yang pertama adalah ketika kita menjalani Ramadan tetapi di dalam hati kita penuh kebencian, penuh permusuhan, penuh pertikaian. Dia menikmati permusuhan, dia simpan dendam untuk saudara-saudaranya seiman, saudara-saudara muslim yang lainnya. Sehingga ketika siang hari dia menjalankan ibadah puasa Ramadan, dia membaca Al-Quran, dia sholat malam taraweh, sholat tahajud, tetapi hatinya kotor, penuh dengan kebencian, penuh dengan kekotoran, dengan hasad, iri, dengki, sedikit-sedikit suuzon kepada saudaranya. Maka kita ibarat gali lubang tutup lubang. Kita menjalankan ibadah puasa, tetapi pahala yang kita dapatkan untuk kita tutup lagi. Pahala itu kita berikan kepada orang yang kita buruk sangka, kepada orang yang kita hasad, orang yang kita benci, orang yang kita musuhi. Padahal tidak ada hal yang paling dibenci oleh setan ya, kecuali apa? Persaudaraan. Ya. Makanya setan itu berusaha tidak pernah berputus asa untuk membuat apa kita sebagai sesama muslim ini harus bersaudara. Tidak mau dia bagaimana membuat umat sesama umat ini saling bertikai, saling bermusuhan. Disinilah pentingnya kita, yuk kita bersih-bersih. Mungkin kita sering bersih-bersih rumah, bersih-bersih masjid, tapi ketika Ramadan tiba ini, ayo kita bersih-bersih hati kita. Belajar kita untuk memaafkan, ikhlaskan, meridhoi apa sikap orang yang pernah orang melakukan hal yang buruk kepada kita. Ini yang pertama.
yang sering membuat hati kita kotor. Yang kedua, ya, Ramadan itu tadi saya sampaikan ibarat air yang jernih tapi tidak bisa memberikan faidah ketika hati kita, wadah kita kotor. Itu yang sering membuat kotor hati kita adalah ketika ada kesombongan, ya, ada jumawa, ya, banyak hal yang bisa membuat kita sombong. Bisa jadi karena harta, merasa lebih kaya, merasa punya segala, sehingga merendahkan orang-orang yang mungkin level jumlah hartanya di bawah dia, ya. Bisa juga karena jabatan yang membuat dia sombong, sehingga apa? Dia merendahkan karyawan, merendahkan OB, merendahkan orang-orang yang tidak selevel dengan dia. Yang lebih parah lagi bisa sombong dengan ibadahnya dan kesolehannya, dan ini lebih bahaya. Ketika kita sudah berkali-kali hatam membaca Al-Quran, kemudian kita merendahkan orang yang belum membaca atau belum hatam Al-Quran. Ketika kita sudah sholat tahajud, tapi kita setelah sholat tahajud kita merasa lebih baik, sombong, kemudian kita merendahkan orang yang belum tahajud. Ketika kita sudah merasa soleh, merasa lebih baik, dan kita merendahkan orang-orang yang belum soleh. Hati-hati, sombong itu bisa membuat kita tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Kita sering mendengar kalau turun hujan, orang mengatakan adalah hujan adalah rahmat, iya kan? Air hujan disetarakan dengan rahmat. Ya. Kalau kita belajar dari filosofi air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air tidak pernah mengalir dari rendah ke tempat yang tinggi. Sama juga dengan rahmat Allah. Bulan Ramadan bulan yang penuh rahmat. Rahmat Allah di bulan Ramadan itu tidak pernah menyapa orang yang hatinya meninggi. Rahmat Allah tidak pernah didapatkan orang yang hatinya sombong. Rahmat Allah senantiasa masuk menyapa hati orang-orang yang merendah, sebagaimana air mengalir ke tempat yang rendah. Nah, disinilah kita memahami, ya, keutamaan Ramadan begitu besar. Tetapi ketika hati kita kotor dengan sombong, dengan jumawa, maka tidak ada mendapatkan apa-apa daripada Ramadan kita. Dan yang terakhir, ya, yang sering mengotori hati kita adalah ketika kita selalu merasa egois, ya, tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita, tidak peduli dengan saudara-saudara kita. Yang penting saya sholat, saya soleh sendiri. Tok, jangan. Islam agama yang tidak mengajarkan kita egosentris. Islam agama yang mengajarkan kita untuk tidak cuek, ya, ya, kepada saudara-saudara kita. Mari kita lihat saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan, ya, secara pangan, papan, ya, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, saudara-saudara kita yang duafa. Makanya di bulan Ramadan itu kan ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada infak, sedekah. Itu untuk mengajarkan kita perlu memiliki sifat hassas, sensitif kepada lingkungan, melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Inilah 3 hal yang bisa mengotori hati kita, sehingga sayanglah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan hati kita kotor. Ibarat gelas yang kotor itu tidak mendapatkan apa-apa kita. Meminum dari gelas yang kotor, saya rasa saudara tidak akan mau. Begitu pula Ramadan. Jangan kita jalan Ramadan kita dengan hati yang kotor. Semoga Allah memberikan kita kebersihan hati, ya, kebeningan jiwa, sehingga kita bisa merasakan khusyuknya sholat, khusyuknya tilawah Quran, nikmatnya kita menjalani ibadah puasa Ramadan, hati kita sensitif dengan lingkungan sekitar kita. Disinilah indahnya Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Tribuners, kali ini saya berada di Jalan El Tari di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Salah satu tempat untuk berburu takjil, menu berbuka puasa bagi umat Muslim. Dan jika tahun sebelumnya, pada tahun 2024 lalu, tempat berburu takjil di Kota Maumere adalah di Kampung Beru. Namun kali ini sudah ada salah satu tempat rekomendasi lagi, yakni di Jalan El Tari, dan sudah mulai dibuka sejak awal bulan Maret tahun ini. Dan tempat ini juga sudah mulai ramai pengunjung ya sejak tanggal 1 hingga hari ini. Dan ya tempat rekomendasi bagi umat Muslim maupun juga umat agama lain yang ikut mengambil bagian dalam berkah Ramadan tahun ini. Dan ya kita juga sangat senang sekali karena sudah ada tempat baru dan ya bisa mengajak sahabat Tribuners semua untuk melihat seperti apa kuliner atau takjil yang dijajankan oleh para penjual takjil di Jalan El Tari, Kota Maumere. Dan ikuti liputan kita berikut ini. Sebarak bulan suci Ramadan 2025 di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur mulai terasa dengan ramainya aktivitas masyarakat berburu takjil menu berbuka puasa. Ramadan menjadi bulan istimewa bagi masyarakat, tidak hanya untuk umat Muslim, tapi juga umat non-Muslim. Ngabuburit dengan berburu takjil menjadi tradisi Ramadan umat Muslim yang juga dinantikan umat agama lain. Di Kota Maumere, tradisi berburu takjil jelang buka puasa ini tidak hanya dinantikan umat Muslim, tetapi juga umat non-Muslim yang semangat mendatangi lapak penjual takjil di Kampung Beru. Kampung Beru menjadi destinasi berburu takjil yang selalu ramai saat bulan Ramadan di Kota Maumere. Lokasinya di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur. Pantauan tribunforest.com pada Kamis 6 Maret 2025 sore. Seperti biasa, menjelang buka puasa, Kampung Beru dipadati pengunjung. Hilir mudik kendaraan pun berusaha antre di tengah keramaian pengunjung yang berburu takjil. Tempat ini memang menjadi destinasi favorit masyarakat, membeli aneka takjil, mulai dari aneka es buah, sirup, kolak, gorengan, puding, aneka kue, dan menu lainnya. Namun destinasi berburu takjil di Kota Maumere tidak hanya di Kampung Beru. Saat ini ruas Jalan El Tari Maumere menjadi destinasi baru untuk berburu takjil di kota ini. Lokasinya tepat di depan alun-alun kantor Bupati Sika. Sejak awal puasa Ramadan 1 Maret 2025 lalu, penjual takjil berjualan di sini dan mulai dikunjungi masyarakat. Tari, salah satu penjual takjil di Jalan El Tari Maumere, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sika yang mengizinkan pelaku UMKM membuka lapak selama bulan Ramadan di jalan itu. Menurut Tari, penambahan destinasi kuliner Ramadan untuk berburu takjil di Kota Maumere tidak hanya memberi dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Destinasi ini juga menambah ikon ngabuburit selama Ramadan 2025 di Kota Maumere. Tari juga berbagi cerita kehangatan perbedaan keyakinan ketika menjual takjil di Kota Maumere. Kudapan berbuka puasa bagi umat Muslim itu banyak diincar umat non-Muslim, bahkan setia menunggu ketika sedang menyiapkan lapak jualannya.
soal takjil ini lebih yang nonis, yang lebih ini ya. Kita belum susun barang, mereka sudah ayo kami mau beli. Nanti yang muslim lebih banyak sudah terakhir baru mereka datang. Karena kan begitu kami belum buka, kebanyakan yang nonisnya yang lebih dahulu datang karena memang tenaga dan energi masih banyak. Sampai ada yang tidak kebagian. Selain penjual takjil, destinasi kuliner Ramadan yang dibuka di Jalan El Tari Maumere itu disambut baik pembeli. Salah satunya Christina Beatrix Nonggoa atau yang akrab dikenal Kikan. Ia juga berburu menu berbuka puasa di Jalan El Tari Maumere, lokasi yang begitu dekat dengan kantor tempat ia bekerja. Kata Kikan, Jalan El Tari Maumere menjadi pilihan destinasi kuliner takjil dan memiliki daya tarik tersendiri. Di tempat ini pengunjung tidak berdesakan dan bisa menikmati takjil langsung di tempat. Kalau saya pribadi senang tuh. Yang pertama karena kita kerjanya sampai sore, terus kadang-kadang tidak sempat pulang makan siang, jadi sorenya bisa langsung beli jajanan di sini gitu. Kemudian yang berikut juga silaturahmi. Kan biasanya kita tuh cuma di Beru. Kalau di Beru mungkin agak lebih berdesak-desakan. Di sini lebih lengang, tapi banyak lumayan yang ini beli juga di sini, beraneka ragam juga jualannya. Tribuners, bulan Ramadan menjadi berkah bagi banyak orang, termasuk para penjual takjil. Bulan Ramadan juga bukan hanya berkah bagi umat muslim, tetapi juga umat agama lain seperti umat Nasrani di Kota Maumere yang juga ikut berburu menu berbuka puasa atau takjil di Kota Maumere, dan salah satunya tadi di Jalan El Tari, Kota Maumere, Kabupaten Sika. Tempat ini tepatnya di Jalan El Tari dan langsung berhadapan dengan kantor Bupati Sika. Kini ramai oleh pengunjung setiap harinya selama bulan Ramadan, dan ini juga menjadi berkah bagi semua orang karena mereka mempunyai tempat pilihan untuk berburu menu takjil atau berbuka puasa, dan tentunya tidak hanya bagi umat muslim tetapi juga umat agama lain seperti Nasrani yang ikut mengambil bagian berburu menu takjil di Jalan El Tari, Kota Maumere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya reporter tribunkanbar.com Malikitan Anma. Sore ini Tribuners, kita sedang berada di Ekoriparian Universitas Lancang Kuning. Dan Tribuners, bulan puasa seperti ini rame nih biasanya yang nyari tempat ngabuburit. Nah, di Ekoriparian ini salah satu recommended banget Tribuners. Selain ditunjang dengan alam pastinya ya, pemandangan di sini memang sangat indah sekali. Ditambah dengan suasananya yang sejuk, mungkin juga karena banyak sekali ya pohon-pohon rindang di sini, sehingga Kota Pekanbaru yang biasanya cukup panas di sini justru terasa begitu sejuk. Ikuti saya di liputan selanjutnya. Senja turun dengan perlahan. Cahaya kemasan merambat di sela pepohonan. Angin sore berhembus lembut di antara dedaunan. Suara gemercik air menyatu dengan nyanyian burung yang pulang ke sarang. Di tengah hiruk pikuk Kota Pekanbaru, ada tempat yang menyimpan ketenangan. Ekoriparian Patra Lancang Kuning di Universitas Lancang Kuning, Rumbai. Sebuah ruang hijau yang menyatu dengan alam. Saat Ramadan tiba, tempat ini menjadi pilihan
untuk menunggu waktu berbuka puasa ngabuburit di sini. Bukan sekedar menunggu waktu, tapi merasakan kesejukan, menikmati alam, dan mengenal ekosistem yang hidup berdampingan dengan manusia. Waduk di tengah ekoriparian menjadi pusat kehidupan. Air yang mengalir berasal dari mata air alami. Namun dalam perjalanannya, air ini tidak luput dari kontaminasi. Tapi alam punya cara sendiri untuk menyaringnya. Tumbuhan liar seperti teratai, enceng gondok, dan pakis bekerja seperti tanpa henti, membersihkan air sebelum akhirnya mengisi waduk ini. Di sekitar waduk, pepohonan rindang berdiri kokoh. Udara terasa lebih segar. Ketenangannya menyelimuti setiap sudut. Beberapa pengunjung tampak duduk di tangga tembok yang memang disiapkan untuk bersantai. Nah, seperti yang kita lihat tadi Tribuners, itu di belakang kita ya ada seperti tangga yang berurutan, tempat duduk itu sebenarnya. Nah, di sana cukup ramai ya kita lihat. Dan saat ini mungkin karena sudah menjelang buka puasa, perlahan mulai berkurang. Jadi biasanya di sini nih salah satu spot yang cukup ramai di ekoriparian Unila Lancang Kuning ini untuk dijadikan ngabuburit. Saat Ramadan, ekoriparian Unila menjadi tempat ngabuburit yang berbeda. Di sini tidak hanya sekedar menunggu beduk maghrib, tapi juga menyatu dengan alam, menghirup udara segar, merasakan kesejukan, dan mendengar suara alam berbicara. Kayak kalau buat tempatnya sih udah cocok banget buat keluarga, mau teman-teman sambil nungguin buka puasa, nongkrong-nongkrong di sini enak, adem, apalagi kalau misalnya dapet cuacanya yang lagi mendung-mendung, sendu-sendu ya, cocok lah buat nyantai sama keluarga, sama teman-teman, cocok. Beberapa pengunjung datang membawa bekal, menikmati suasana hutan sebelum berbuka puasa. Ada yang memilih duduk di tepi waduk, menikmati pantulan langit di senja permukaan air. Menurut kami tempat ini sangat recommended ya. Untuk view-nya hijau, sangat menyejukkan mata, menenangkan ya, suasananya sejuk. Kemudian untuk ngabuburit kami yakin tidak akan terasa ya waktu sampai kita sampai di waktu buka puasa, karena tempatnya asik, ya nggak terasa sih untuk ini habiskan waktu di sini. Pokoknya the best. Dan satu lagi untuk taking foto di sini cukup menarik ya, banyak spot yang bisa kita ambil di sini. Best lah pokoknya untuk tempat ini. Selain suasananya yang nyaman, kebersihan di kawasan waduk ini juga menjadi prioritas. Pengelola dan pengunjung sama-sama menjaga agar tempat ini tetap bersih. Tidak ada sampah yang berserakan. Area sekitar waduk tetap rapi. Ini membuat siapapun yang datang merasa lebih nyaman dan betah berlama-lama. Seperti yang kita lihat Tribuners, di sekeliling area ekoriparian ini sangat dijaga kebersihannya. Warga yang datang ke sini untuk ngabuburit juga menjaga kebersihan lingkungan di ekoriparian ini. Kita akan lanjutkan ke beberapa titik lainnya. Menunggu waktu buka puasa di ekoriparian Unila bukan sekedar melewatkan waktu, namun menemukan kembali hubungan dengan alam, menghargai kehidupan yang terus berputar dan dalam harmoni, dan merasakan Ramadan dengan cara yang lebih bermakna. Asik sih, seru, apalagi bawa anak-anak kan, sekalian nunggu berbuka puasa, jadi nggak terasa juga waktunya. Kadang sama teman, sama keluarga. Sini ada danau, banyak pohon-pohon rindangnya. Pokoknya masih asri lah suasananya di sini. Sering lah ke sini bawa anak kan, karena dia udah tahu tempatnya juga kan, kadang minta ke sini. Suasana menjelang maghrib di sini terasa lebih hidup. Dengan tinggi tawa anak-anak,
suara obrolan akrab, serta gemuruh angin yang berhembus di antara pepohonan yang rindang. Nah, bisa kita lihat Tribuners, itu di belakang saya cukup banyak ya pohon-pohon yang membuat suasana di Ekoriparian Unila ini menjadi rindang. Di sudut lain, sekumpulan anak muda duduk bersama. Beberapa membawa sepeda dan bermain di sekitar waduk. Ada juga yang berjalan santai, mereka menikmati sore sebelum waktu berbuka tiba. Waduk ini memang menjadi tempat yang nyaman untuk menunggu azan. Pepohonan yang rindang membuat udara tetap sejuk. Angin berhembus perlahan, membawa kesejukan yang alami. Di jalur ini Tribuners bisa kita lihat ke belakang cukup panjang ya, dan itu sampai ke ujung sana. Jadi kita untuk mengelilingi danau ini sangat mudah sekali, cukup dengan jalan kaki, jalannya juga cukup bagus ya. Pokoknya ngabuburit di sini nggak akan mengecewakan deh. Banyak yang datang hanya untuk menikmati ketenangan ini. Tidak jauh dari waduk, sebuah masjid berdiri megah. Letaknya hanya beberapa meter dari lokasi itu. Bagi yang ingin melaksanakan sholat sebelum berbuka, ini menjadi tempat yang ideal. Banyak orang mulai berjalan ke masjid saat waktu semakin dekat. Di sini tamannya luas, terus kita sembari menunggu azan, kan ada juga masjid dekat sini, jadi ngabuburit dekat sini tuh nyaman banget. Habis itu kita juga bisa beli makanan dari luar atau bawa makanan dari rumah, terus rame-rame sama keluarga duduk sini buka bersamanya gitu. Terus enak juga kan, dekat masjid, jadi nggak jauh-jauh, sholatnya juga bisa on time. Di sepanjang jogging track, orang-orang masih berolahraga. Ada yang berlari, sekedar berjalan santai, dan beberapa membawa anak kecil yang bermain riang. Tawa canda terdengar di antara langkah-langkah kaki. Matahari mulai meredup di ufuk barat. Cahaya senja memantul di permukaan waduk. Beberapa orang berhenti sejenak menikmati pemandangan. Mereka mengambil foto atau sekedar duduk menikmati momen ini. Suara azan maghrib berkumandang. Semua terdiam sejenak. Suara-suara berganti dengan doa-doa syukur. Satu persatu, orang mulai membatalkan puasa. Waktu berjalan pelan. Angin sore semakin lembut. Langit berubah warna dari jingga ke ungu, lalu perlahan gelap. Azan maghrib berkumandang. Saatnya berbuka puasa dengan hati yang lebih tenang dan lebih damai. Keluarga dan teman-teman makan bersama dengan penuh sukacita. Suasana hangat terasa di sekitar waduk ini. Orang-orang berbagi cerita sambil menikmati hidangan. Kebersamaan ini menjadi momen yang selalu dinantikan saat bulan Ramadan. Terima kasih Tribuners sudah menemani saya dari awal tadi. Kita berkeliling ya di Ekoriparian Unila ini sambil menikmati ngabuburit menjelang buka puasa. Demikian dulu liputan kali ini Tribuners, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan.
Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita berjumpa tentunya dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan Tribun Timur. Nah Tribuners, seperti di episode-episode sebelumnya, hari ini kita juga akan kembali membersamai waktu-waktu jelang berbuka puasa Tribuners dengan mendengarkan ceramah dan juga tentunya mendapatkan ilmu-ilmu baru yang akan dibagikan tentu saja oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Iya, alhamdulillah ya Pak Ustadz, hari ini kita kembali bertemu dan insya Allah akan kembali membagikan ceramah-ceramah dan juga tentunya ilmu-ilmu yang baru untuk seluruh Tribuners. Nah, Pak Ustadz, mungkin untuk episode kali ini, sebagaimana program kita ya, Syiar Ramadan ini sendiri memang diperuntukkan untuk para Tribuners yang hendak mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di bulan suci Ramadan dan tentunya menjadi golongan-golongan muslim-muslim yang terbaik. Nah, mungkin boleh Pak Ustadz, tema kita hari ini adalah bagaimana sih Pak Ustadz sebenarnya menjadi muslim yang terbaik itu sendiri. Silahkan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Susan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nastafa wassalamun ala ibadillazina nastafa. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ulil kiram. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita berdoa semoga puasa kita lancar, ibadah kita lancar, jangan kita tinggalkan sholat tarawih dari awal sampai akhir. Karena kita ini Mbak Susan mau menjadi umat yang terbaik. Ya, ya di dalam Al-Quran ada satu ayat menyampaikan tentang bagaimana menjadi muslim yang terbaik. Misalnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ayat ini berbicara tentang muslim yang terbaik. Indikatornya itu ada 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kita harus menyampaikan kebaikan-kebaikan. Contoh kebaikan yang saya maksudkan adalah misalnya mengajak orang ke masjid, Mbak Susan. Jadi kalau ada tetangga kita bulan suci Ramadan ini belum pernah datang sholat tarawih, atau belum puasanya maksimal, kita arahkan mereka, ajak mereka. Jangan digosip, tetapi lebih baik kita sampaikan. Ya, ta'muruna bil ma'ruf. Kalau dia melakukan kebaikan,
gara-gara kita yang mengajaknya, itu berarti kita mendapatkan indikator yang pertama khair ummah yang terbaik. Kita mengajak orang misalnya bersedekah. Karena biasa itu juga Mbak Susan, ada orang nanti diingatkan. Sebetulnya ada karena kesibukannya, ya sehingga dia lupa. Jadi bagus itu kalau ada orang yang selalu mengingatkan. Makanya di masjid itu bagus itu selalu pengumuman sebelum sholat tarawih diingatkan itu. Ini juga bagian dari ta'muruna bil ma'ruf, mengajak mereka supaya bisa menyumbang di masjid. Kemarin saya ceramah di masjid besar di di Bukit Barugah. Nah, itu luar biasa mewahnya di sana itu masjid itu. Dan ternyata itu karena kenapa? Ada panitianya yang selalu mengingatkan kepada jamaah bahwa betapa pentingnya kita itu menyumbang di bulan suci Ramadan. Itu juga bagian dari ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, indikator yang kedua menjadi muslim yang terbaik adalah watanhauna 'anil munkar. Mencegah perbuatan yang mungkar. Kalau ada orang kita lihat tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan, kita berikan nasihat kepada dia. Ya. Kita berikan nasihat bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan diwajibkannya berpuasa. Kalau memang mereka tidak bisa berpuasa, maka jangan memperlihatkan ya makan di tengah banyak orang. Ya. Ini watanhauna 'anil munkar. Kita harus mencegah untuk melakukan kemungkaran. Indikator yang ketiga adalah wa tu'minuna billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita datang ke masjid, maka dia mendapatkan ya satu pahala dan gugurlah dosa-dosa kita. Dan ini harus dipercaya. Ya, harus dipercaya. Supaya apa? Kita termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan terutama bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis juga yang mendukung ayat ini. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak orang muslim di atas muslim yang lainnya itu ada sittun, ada 6. Yang pertama adalah idza laqaitahu fasallim alaih. Apabila berjumpa muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, maka dia harus memberikan salam. Ya, tapi anak muda sekarang Mbak Susan ya bukan salam, tetapi halo bro. Halo bro. Halo Ces, halo Cikali ya. Mestinya sebagai umat Islam itu harus kita punya identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus memberikan salam. Kalau sudah memberikan salam, baru sapaan yang lebih akrab. Halo bro. Ya, supaya kita ini dapat pahala. Ya, jadi kita saling mendoakan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Jangan ketemu tapi tidak baku ngomong. Wah, ya, Islam tidak mengajarkan demikian. Apabila kita berjumpa, apakah kenal atau tidak kenal, kita memberikan salam. Yang kedua adalah wa idza da'aka fajibhu. Ya. Apabila diundang, maka penuhilah undangannya. Misalnya bulan suci Ramadan ini banyak undangan untuk buka puasa. Kalau kita tidak punya kegiatan lain, ya kita hadiri undangannya. Ya. Atau diundang ulang tahun misalnya, diundang syukuran. Ya, kita penuhi undangannya. Ini haknya saudara antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Yang ketiga, wa idzas tansahaka fansahahu. Apabila saudara kita minta dinasehati, maka berikanlah nasihat kepadanya. Ya, jangan kita diam, jangan kita cuek, harus kita peduli, harus kita empati. Mudah-mudahan nasihat kita ini bisa mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan nasihat kita ini bisa menjadi lebih baik. Jadi harus kita memberikan nasihat.
Yang keempat adalah wa idza atasya fahamidallahu fasammitu. Apabila saudara kita bersin, maka kita mendoakan. Jadi yang bersih itu dia mengatakan, ya alhamdulillah. Ya kita ucapkan yahdikumullah, yarhamukallah. Kalau perempuan, yarhamukillah. Yang kelima adalah wa idza maridtu fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah mereka. Karena orang yang sakit itu dijenguk, dikunjungi, maka dia itu merasa sehat itu. Tetapi kalau kita mengunjungi orang yang sakit, harus dikasih motivasi. Jangan justru menakut-nakuti. Bilang, oh begini nih tetangga kemarin langsung meninggal. Tanpa sakit itu. Ya, tapi harus kasih motivasi. Wah ini tidak apa-apa, ini tetanggaku juga begini, alhamdulillah sudah berobat langsung sembuh. Yang terakhir saya kira, hak muslim atas muslim yang lain adalah wa idza mata fattabi'hu. Maka apabila dia meninggal, maka antarlah ke kuburnya. Ya, tidak boleh kita membiarkan mereka karena itu adalah saudara kita. Saya kira itu dari ceramah saya pada kesempatan ini Mbak Susan. Sebagai kesimpulan untuk menjadi muslim yang terbaik, yang pertama indikatornya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Harus kita menyampaikan kepada yang baik. Kemudian kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang mungkar. Yang ketiga adalah wa tu'minuna billah, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Saya kira itu Mbak Susan pada kesempatan yang saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah nilai-nilai yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bisa untuk kita ingat, untuk kita catat, dan yang terpenting adalah bisa untuk kita amalkan agar kita semua, seluruh Tribuners dapat menjadi muslim yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan tentunya kita panjang umur dan masih berkesempatan untuk bertemu di episode-episode berikutnya. Terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan. Pada episode kali ini saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pemirsa, sahabat Tribuners di rumah yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di Ramadan Mubarak di tahun 1446 Hijriah ini. Pada kesempatan ini, mari kita
mencoba untuk menggali makna dari Qiyamul Ramadan itu, atau orang sering menyebutnya adalah yaitu dengan istilah salat tarawih. Istilah salat tarawih terkenal di zaman dulu adalah dengan istilah Qiyamul Ramadan. Dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang tengah malam menyempatkan diri untuk melakukan salat malam, yaitu Qiyamul Ramadan, atau orang menyebutnya dengan istilah yaitu salat tahajud, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa tidak hanya sehari dua hari, tetapi 1 tahun dosa itu akan terampuni. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu sibghatullah. Apa sibghatallahnya? Adalah tauhid, rububiyahnya, uluhiyahnya itu melandasi dari amalan ibadah Qiyamul Ramadan itu. Maka syaratnya adalah imanan wa ihtisaban. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa bangun malam adalah kebiasaan dari orang-orang yang bertakwa. Bangun malam adalah kebiasaan insan-insan solih pada zaman-zaman terdahulu. Para nabi, sahabat, tabi'in senantiasa melaksanakannya. Apa manfaatnya dari kita melakukan Qiyamul Ramadan, atau istilah orang adalah salat tarawih itu? Disebutkan dalam hadis yang sahih, "Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat malamnya bersama imam berjamaah, tentunya di masjid, hingga selesai, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti sholat 1 malam penuh. Ini luar biasa. Jadi cukup kita mengerjakan sholat, misalkan yang kerjakan Nabi adalah 11 rakaat. Nabi menyatakan kalau itu dikerjakan dengan iman dan hanya mengharap ridha Allah, serta dilakukan dengan cara berjamaah, Allah akan memberikan reward, yaitu pahala seperti sholat 1 malam penuh. Sahabat Tribuners di rumah yang berbahagia, kemudian apa saja manfaat dari sholat Qiyamul Ramadan itu? Sebagaimana dalil secara umum, yaitu di surah Al-Isra ayat 79. "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Bahwa dari sebagian malam kita gunakan untuk bertaqarrub kepada Allah, qiyamul lail, untuk melaksanakan salat malam. Orang yang menghidupkan salat malam, Allah akan menempatkan pada tempat yang disebut maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Tempat ini tidak akan diperoleh, tidak akan diduduki oleh orang-orang kecuali orang-orang yang senantiasa di malam harinya itu adalah melakukan sholat malam. Dan kalau di bulan Ramadan disebut adalah dengan sholat tarawih, atau istilah hadisnya adalah Qiyamul Ramadan. Kemudian manfaat yang selanjutnya dari Qiyamul Ramadan itu, pemirsa Tribuners yang berbahagia, bahwa manfaat yang selanjutnya Allah akan memberikan dalam ucapan kita, yaitu ucapan qaulan tsaqila. Di surah Al-Muzammil ayat 5 dan ayat 6 disebutkan bahwa salat dari malam itu akan memberikan dampak yang positif pada lisan kita. Lisan kita akan terbentuk qaulan tsaqila, perkataan yang berbobot. Perkataan yang berbobot tentunya adalah qaulan karima, perkataan yang mulia. Jadi sangat sinkron dengan tujuan dari puasa adalah yaitu menahan dari ucapan-ucapan yang lagha, ucapan-ucapan yang tidak baik.
Nah, ketika Allah sudah menurunkan qaulan tsaqilah, tentunya Allah itu mengawali dari memberikan, yaitu hati, qalbun salim. Dari puasa itu akan membawa dampak, yaitu yang namanya kesalihan qalbun, kesalihan lisan, dan kesalihan amal perbuatan kita. Pemirsa Tribuners di rumah yang berbahagia, kemudian manfaat yang selanjutnya dari Qiyamul Ramadan adalah sebagaimana hadis Rasulullah, ini hadis qudsi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Bahwa Allah setiap malamnya turun di langit dunia sepertiga air malam. Siapa yang memohon ampun, Allah akan mengampuninya. Ini janji Allah. Dan siapa yang munajat akan Allah penuhi, dan siapa yang akan meminta, Allah akan berikan. Ini janji Allah. Ketika Allah berjanji kepada hambanya, tentunya janji itu pasti akan diberikan kepadanya. Maka jamaah Tribuners yang berbahagia, mumpung Ramadan ini merupakan nikmat yang dijumpakan Allah untuk kita, diberi kesempatan kita menjumpai Ramadan pada tahun ini, mari kita gunakan, yaitu kedawaman kita dalam melaksanakan Qiyamul Ramadan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan ini. Harapannya apa? Setelah akhir Ramadan nanti, setelah kita melaksanakan Qiyamul Ramadan dengan iman dan wahtisaban, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita selama 1 tahun penuh. Apalagi Qiyamul Ramadan ini dikerjakan di 10 akhir dari bulan Ramadan, yang mana di malam itu ada malam Lailatul Qadar. Man qama fi Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam di Lailatul Qadar itu untuk sholat Qiyamul Ramadan tarawih, maka nilai pahalanya adalah seperti kita melaksanakan ibadah 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka ketika 20 malam awal Rasulullah gigih dalam melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan. Dan ketika di 10 akhir bulan Ramadan, Rasulullah itu sangat lebih gigih lagi. Rasul mengatakan, ya diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhala asyra min akhir Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa qadha ahlahu. Ketika 10 akhir malam di bulan Ramadan, Rasulullah semakin mengencangkan, yaitu sarungnya, lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh dalam mujahadahnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, dan juga membangunkan, menggerakkan komponen keluarganya. Sahabat Tribuners yang berbahagia, demikian, jadi mari kita jaga makna mi'raj kita di bulan Ramadan, yaitu dengan Qiyamul Ramadan ini kita jaga. Awal amalan yang terangkat ke langit di dalam bulan Ramadan adalah bukan amalan puasanya, tetapi pertama yang naik kepada Allah, dicatat dalam catatan Allah adalah Qiyamul Lailnya. Mari kita kerjakan Qiyamul Lail yang 11 rakaat, mari kita kerjakan dengan baik dan tumakninah. Yang mengerjakan 23 rakaat juga kita kerjakan dengan tumakninah. Karena pada esensinya, salat itu adalah mi'raj kita kepada Allah. Kemesraan kita, mahabbah kita kepada Allah untuk mengharapkan ridhonya. Insya Allah di Ramadan 1446 Hijriah ini kita akan mendapatkan, yaitu Ramadan yang mabrur, yang kokoh berdiri dari tiang-tiang sholat Qiyamul Ramadan tarawihnya dengan baik bersama imam di dalam masjid. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk sahabat Tribuners. Semoga puasa kita akan diterima oleh Allah, Qiyamul Lail kita, tarawih kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan katsira, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan tahun ini Allah masih memberikan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ini merupakan karunia besar yang patut kita syukuri ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, diberikan kita perjumpaan dengan bulan suci Ramadan. Tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, yaitu kita mengisi, kita menjalani hari-hari Ramadan kita, yaitu dengan memperbanyak amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan. Tentunya kita sama-sama mengetahui betapa besar karunia, dahsyat sekali keutamaan Ramadan. Ya, sebagaimana kita sering mendengar daripada penyampaian para ulama, para kiai, ya, para ustadz-ustadz yang menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Kita sama-sama mengetahui bahwa di antara keutamaan bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal-amal ibadah yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, yang mana tidak dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak amal, ya, mulai dari tidak hanya puasa saja, bagaimana tilawah, tadarus Quran, kemudian sedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa, karena kita sama-sama mengetahui dahsyatnya karunia Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia besar Ramadan, yaitu kita diberikan ampunan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ya, tidak ada gerasi atau itskum minan nar, pembebasan manusia daripada api neraka ya, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan suci Ramadan ini. Makanya ampunan Allah begitu melimpah, pintu ampunan begitu terbuka lebar. Kita berbondong-bondong semuanya ya, dianjurkan untuk memperbanyak memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala setiap malam-malam Ramadan kita. Bahkan kita diajarkan sebuah doa oleh baginda Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya, maka ampunilah, maafkanlah dosa-dosa kami. Disinilah kita memahami keutamaan besar bulan suci Ramadan, karena tidak ada hal yang paling membahagiakan bagi kita sebagai manusia yang tidak luput daripada salah dan dosa, kecuali kita sangat mengharapkan Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, 11 bulan kita berkecimpung dengan segala macam aktivitas kegiatan. Tanpa kita sadari banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan dan kita kumpulkan, dan kita dapatkan kesempatan berjumpa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafs. Nah, di antara karunia besar Allah Subhanahu wa taala juga di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, menutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Sehingga kita sebagai orang yang beriman menjalankan ibadah puasa ya, bisa dengan tenang, bisa dengan khusyuk, semata-mata imanan wahtisaban, mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi lain ya, kita sebagai seorang mukmin, orang yang yakin bahwasanya ibadah puasa Ramadan ini memiliki keutamaan yang besar. Namun ada keterkaitan antara Ramadan dengan hati. Ya, Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan hati. Saya analogikan ibarat air yang jernih, ya. Ramadan itu ibaratkan air yang jernih, yang segar, ya. Dan hati kita diibaratkan seperti gelas. Ya. Kita melihat ketika mungkin bapak pulang
malam setelah sholat, kemudian disuguhkan oleh ibu air yang jernih, tetapi menggunakan wadah gelas yang kotor, maka air yang jernih itu tidak akan bisa memberikan faedah. Pasti bapak akan menampik, nggak mau minum air yang jernih itu. Begitu pula Ramadan, ya, bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia begitu besar, tetapi ketika wadah hati kita ya kotor, kita menjalani Ramadan dengan hati yang kotor, maka karunia yang besar itu tidak akan bisa kita dapatkan. Makanya disinilah kita memahami baginda Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, rubba shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Bisa jadi kenapa tidak mendapatkan keutamaan dari Ramadan, cuma lapar dan haus saja, karena wadahnya ya kotor, hati kita kotor dengan dosa-dosa. Apa dosa-dosa yang membuat hati kita kotor sehingga kita tidak bisa mendapatkan keutamaan Ramadan yang begitu besar? Yang pertama adalah ketika kita menjalani Ramadan tetapi di dalam hati kita penuh kebencian, penuh permusuhan, penuh pertikaian. Dia menikmati permusuhan, dia simpan dendam untuk saudara-saudaranya seiman, saudara-saudara muslim yang lainnya. Sehingga ketika siang hari dia menjalankan ibadah puasa Ramadan, dia membaca Al-Quran, dia sholat malam taraweh, sholat tahajud, tetapi hatinya kotor, penuh dengan kebencian, penuh dengan kekotoran, dengan hasad, iri, dengki, sedikit-sedikit suuzon kepada saudaranya. Maka kita ibarat gali lubang tutup lubang. Kita menjalankan ibadah puasa, tetapi pahala yang kita dapatkan untuk kita tutup lagi. Pahala itu kita berikan kepada orang yang kita buruk sangka, kepada orang yang kita hasad, orang yang kita benci, orang yang kita musuhi. Padahal tidak ada hal yang paling dibenci oleh setan, ya, kecuali apa? Persaudaraan. Ya. Makanya setan itu berusaha, ya, tidak pernah berputus asa untuk membuat apa? Kita sebagai sesama muslim ini harus bersaudara. Tidak mau dia. Dia bagaimana membuat umat sesama umat ini saling bertikai, saling bermusuhan. Disinilah pentingnya kita, yuk kita bersih-bersih. Mungkin kita sering bersih-bersih rumah, bersih-bersih masjid, tapi ketika Ramadan tiba ini, ayo kita bersih-bersih hati kita. Belajar kita untuk memaafkan, ikhlaskan, meridhoi apa sikap orang yang pernah orang melakukan hal yang buruk kepada kita. Ini yang pertama, yang sering membuat hati kita kotor. Yang kedua, ya, Ramadan itu tadi saya sampaikan ibarat air yang jernih tapi tidak bisa memberikan faidah ketika hati kita, wadah kita kotor. Itu yang sering membuat kotor hati kita adalah ketika ada kesombongan, ya, ada jumawa, ya, banyak hal yang bisa membuat kita sombong. Bisa jadi karena harta, merasa lebih kaya, merasa punya segala, sehingga merendahkan orang-orang yang mungkin level jumlah hartanya di bawah dia, ya. Bisa juga karena jabatan yang membuat dia sombong, sehingga apa? Dia merendahkan karyawan, merendahkan OB, merendahkan orang-orang yang tidak selevel dengan dia. Yang lebih parah lagi bisa sombong dengan ibadahnya dan kesolehannya, dan ini lebih bahaya. Ketika kita sudah berkali-kali hatam membaca Al-Quran, kemudian kita merendahkan orang yang belum membaca atau belum hatam Al-Quran. Ketika kita sudah sholat tahajud, tapi kita setelah sholat tahajud kita merasa lebih baik, sombong, kemudian kita merendahkan orang yang belum tahajud. Ketika kita sudah merasa soleh, merasa lebih baik, dan kita merendahkan orang-orang yang belum soleh. Hati-hati, sombong itu bisa membuat apa? Kita tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Kita sering mendengar kalau turun hujan, orang mengatakan adalah hujan adalah rahmat, iya kan? Air hujan disetarakan dengan rahmat.
Kalau kita belajar dari filosofi air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air tidak pernah mengalir dari rendah ke tempat yang tinggi. Sama juga dengan rahmat Allah. Bulan Ramadan bulan yang penuh rahmat. Rahmat Allah di bulan Ramadan itu tidak pernah menyapa orang yang hatinya meninggi. Rahmat Allah tidak pernah didapatkan orang yang hatinya sombong. Rahmat Allah senantiasa masuk menyapa hati orang-orang yang merendah, sebagaimana air mengalir ke tempat yang rendah. Nah, disinilah kita memahami ya keutamaan Ramadan begitu besar. Tetapi ketika hati kita kotor dengan sombong, dengan jumawa, maka tidak ada mendapatkan apa-apa daripada Ramadan kita. Dan yang terakhir, ya, yang sering mengotori hati kita adalah ketika kita selalu merasa egois. Ya, tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita, tidak peduli dengan saudara-saudara kita. Yang penting saya sholat sendiri. Tok, jangan. Ya, Islam agama yang tidak mengajarkan kita egosentris. Islam agama yang mengajarkan kita untuk tidak cuek. Ya, ya, kepada saudara-saudara kita. Mari kita lihat saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan, ya, secara pangan, papan, ya, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, saudara-saudara kita yang duafa. Makanya di bulan Ramadan itu kan ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada infak, sedekah. Itu untuk mengajarkan kita perlu memiliki sifat hassas, sensitif kepada lingkungan, melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Inilah 3 hal yang bisa mengotori hati kita, sehingga sayanglah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan hati kita kotor. Ibarat gelas yang kotor itu tidak mendapatkan apa-apa kita. Meminum dari gelas yang kotor, saya rasa saudara tidak akan mau. Begitu pula Ramadan. Jangan kita jalan Ramadan kita dengan hati yang kotor. Semoga Allah memberikan kita kebersihan hati, ya, kebeningan jiwa, sehingga kita bisa merasakan khusyuknya sholat, khusyuknya tilawah Quran, nikmatnya kita menjalani ibadah puasa Ramadan, hati kita sensitif dengan lingkungan sekitar kita. Disinilah indahnya Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kali ini saya berada di Jalan El Tari di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Salah satu tempat untuk berburu takjil, menu berbuka puasa bagi umat Muslim. Dan jika tahun sebelumnya pada tahun 2024 lalu tempat berburu takjil di Kota Maumere adalah di Kampung Beru, namun kali ini sudah ada salah satu tempat rekomendasi lagi, yakni di Jalan El Tari, dan sudah mulai dibuka sejak awal bulan Maret tahun ini. Dan tempat ini juga sudah mulai ramai pengunjung ya sejak tanggal 1 hingga hari ini. Dan ya tempat rekomendasi bagi umat Muslim maupun juga umat agama lain yang ikut mengambil bagian dalam berkah Ramadan tahun ini. Dan ya kita juga sangat senang sekali karena sudah ada tempat baru dan ya bisa mengajak sahabat Tribuners semua untuk melihat seperti apa kuliner atau takjil yang dijajankan oleh para penjual takjil di Jalan El Tari, Kota Maumere, dan ikuti liputan kita berikut ini. Sebarak bulan suci Ramadan 2025 di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur mulai terasa dengan ramainya aktivitas masyarakat berburu takjil menu berbuka puasa.
Ramadan menjadi bulan istimewa bagi masyarakat, tidak hanya untuk umat muslim, tapi juga umat non-muslim. Ngabuburit dengan berburu takjil menjadi tradisi Ramadan umat muslim yang juga dinantikan umat agama lain. Di Kota Maumere, tradisi berburu takjil jelang buka puasa ini tidak hanya dinantikan umat muslim, tetapi juga umat non-muslim yang semangat mendatangi lapak penjual takjil di Kampung Beru. Kampung Beru menjadi destinasi berburu takjil yang selalu ramai saat bulan Ramadan di Kota Maumere. Lokasinya di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur. Pantauan tribunforest.com pada Kamis 6 Maret 2025 sore. Seperti biasa, menjelang buka puasa, Kampung Beru dipadati pengunjung. Hilir mudik kendaraan pun berusaha antre di tengah keramaian pengunjung yang berburu takjil. Tempat ini memang menjadi destinasi favorit masyarakat membeli aneka takjil, mulai dari aneka es buah, sirup, kolak, gorengan, puding, aneka kue, dan menu lainnya. Namun destinasi berburu takjil di Kota Maumere tidak hanya di Kampung Beru. Saat ini ruas jalan El Tari Maumere menjadi destinasi baru untuk berburu takjil di kota ini. Lokasinya tepat di depan alun-alun kantor Bupati Sika. Sejak awal puasa Ramadan 1 Maret 2025 lalu, penjual takjil berjualan di sini dan mulai dikunjungi masyarakat. Tari, salah satu penjual takjil di Jalan El Tari Maumere, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sika yang mengizinkan pelaku UMKM membuka lapak selama bulan Ramadan di jalan itu. Menurut Tari, penambahan destinasi kuliner Ramadan untuk berburu takjil di Kota Maumere tidak hanya memberi dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Destinasi ini juga menambah ikon ngabuburit selama Ramadan 2025 di Kota Maumere. Tari juga berbagi cerita kehangatan perbedaan keyakinan ketika menjual takjil di Kota Maumere. Kudapan berbuka puasa bagi umat muslim itu banyak diincar umat non-muslim, bahkan setia menunggu ketika sedang menyiapkan lapak jualannya. Kalau soal takjil ini lebih yang nonis, yang lebih ini ya, kita belum susun barang mereka sudah ayo kami mau beli. Nanti yang muslim lebih banyak sudah terakhir baru mereka datang. Karena kan begitu kami belum buka, kebanyakan yang nonisnya yang lebih dahulu datang karena memang tenaga dan energi masih banyak. Sampai ada yang tidak kebagian. Selain penjual takjil, destinasi kuliner Ramadan yang dibuka di Jalan El Tari Maumere itu disambut baik pembeli. Salah satunya Christina Beatrix Nonggoa atau yang akrab dikenal Kikan. Ia juga berburu menu berbuka puasa di Jalan El Tari Maumere, lokasi yang begitu dekat dengan kantor tempat ia bekerja. Kata Kikan, Jalan El Tari Maumere menjadi pilihan destinasi kuliner takjil dan memiliki daya tarik tersendiri. Di tempat ini pengunjung tidak berdesakan dan bisa menikmati takjil langsung di tempat. Kalau saya pribadi senang tuh. Yang pertama karena kita kerjanya sampai sore, terus kadang-kadang tidak sempat pulang makan siang, jadi sorenya bisa langsung beli jajanan di sini gitu. Kemudian yang berikut juga silaturahmi. Kan biasanya kita tuh cuma di Beru. Kalau di Beru mungkin agak lebih berdesak-desakan. Di sini lebih lengang, tapi banyak lumayan yang ini beli juga di sini, beraneka ragam juga jualannya.
Tribuners, bulan Ramadan menjadi berkah bagi banyak orang, termasuk para penjual takjil. Bulan Ramadan juga bukan hanya berkah bagi umat muslim, tetapi juga umat agama lain seperti umat Nasrani di Kota Maumere yang juga ikut berburu menu berbuka puasa atau takjil di Kota Maumere, dan salah satunya tadi di Jalan El Tari, Kota Maumere, Kabupaten Sika. Tempat ini tepatnya di Jalan El Tari dan langsung berhadapan dengan kantor Bupati Sika. Kini ramai oleh pengunjung setiap harinya selama bulan Ramadan, dan ini juga menjadi berkah bagi semua orang karena mereka mempunyai tempat pilihan untuk berburu menu takjil atau berbuka puasa, dan tentunya tidak hanya bagi umat muslim tetapi juga umat agama lain seperti Nasrani yang ikut mengambil bagian berburu menu takjil di Jalan El Tari, Kota Maumere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya reporter tribunkanbar.com Malikitan Anma. Sore ini Tribuners, kita sedang berada di Ekoriparian Universitas Lancang Kuning. Dan Tribuners, bulan puasa seperti ini rame nih biasanya yang nyari tempat ngabuburit. Nah, di Ekoriparian ini salah satu recommended banget Tribuners. Selain ditunjang dengan alam pastinya ya, pemandangan di sini memang sangat indah sekali. Ditambah dengan suasananya yang sejuk, mungkin juga karena banyak sekali ya pohon-pohon rindang di sini, sehingga Kota Pekanbaru yang biasanya cukup panas di sini justru terasa begitu sejuk. Ikuti saya di liputan selanjutnya. Senja turun dengan perlahan. Cahaya kemasan merambat di sela pepohonan. Angin sore berhembus lembut di antara dedaunan. Suara gemercik air menyatu dengan nyanyian burung yang pulang ke sarang. Di tengah hiruk pikuk Kota Pekanbaru, ada tempat yang menyimpan ketenangan. Ekoriparian Patra Lancang Kuning di Universitas Lancang Kuning, Rumbai. Sebuah ruang hijau yang menyatu dengan alam. Saat Ramadan tiba, tempat ini menjadi pilihan untuk menunggu waktu berbuka puasa ngabuburit di sini. Bukan sekedar menunggu waktu, tapi merasakan kesejukan, menikmati alam, dan mengenal ekosistem yang hidup berdampingan dengan manusia. Waduk di tengah Ekoriparian menjadi pusat kehidupan. Air yang mengalir berasal dari mata air alami. Namun dalam perjalanannya, air ini tidak luput dari kontaminasi. Tapi alam punya cara sendiri untuk menyaringnya. Tumbuhan liar seperti teratai, enceng gondok, dan pakis bekerja seperti tanpa henti, membersihkan air sebelum akhirnya mengisi waduk ini. Di sekitar waduk, pepohonan rindang berdiri kokoh. Udara terasa lebih segar. Ketenangannya menyelimuti setiap sudut. Beberapa pengunjung tampak duduk di tangga tembok yang memang disiapkan untuk bersantai. Nah, seperti yang kita lihat tadi Tribuners, itu di belakang kita ya ada seperti tangga yang berurutan, tempat duduk itu sebenarnya. Nah, di sana cukup ramai ya kita lihat. Dan saat ini mungkin karena sudah menjelang buka puasa, perlahan mulai berkurang. Jadi biasanya di sini nih salah satu spot yang cukup ramai di
Ekoriparian Unila lancang kuning ini untuk dijadikan ngabuburit. Saat Ramadan, Ekoriparian Unila menjadi tempat ngabuburit yang berbeda. Di sini tidak hanya sekedar menunggu beduk maghrib, tapi juga menyatu dengan alam, menghirup udara segar, merasakan kesejukan, dan mendengar suara alam berbicara. Kayak kalau buat tempatnya sih udah cocok banget buat keluarga, mau teman-teman sambil nungguin buka puasa, nongkrong-nongkrong di sini enak, adem, apalagi kalau misalnya dapet cuacanya yang lagi mendung-mendung, sendu-sendu ya, cocok lah buat nyantai sama keluarga, sama teman-teman, cocok. Beberapa pengunjung datang membawa bekal, menikmati suasana hutan sebelum berbuka puasa. Ada yang memilih duduk di tepi waduk, menikmati pantulan langit di senja permukaan air. Menurut kami tempat ini sangat recommended ya. Untuk view-nya hijau, sangat menyejukkan mata, menenangkan ya, suasananya sejuk. Kemudian untuk ngabuburit kami yakin tidak akan terasa ya waktu sampai kita sampai di waktu buka puasa, karena tempatnya asik, ya nggak terasa sih untuk ini habiskan waktu di sini. Pokoknya the best. Dan satu lagi untuk taking foto di sini cukup menarik ya, banyak spot yang bisa kita ambil di sini. Best lah pokoknya untuk tempat ini. Selain suasananya yang nyaman, kebersihan di kawasan waduk ini juga menjadi prioritas. Pengelola dan pengunjung sama-sama menjaga agar tempat ini tetap bersih. Tidak ada sampah yang berserakan. Area sekitar waduk tetap rapi. Ini membuat siapapun yang datang merasa lebih nyaman dan betah berlama-lama. Seperti yang kita lihat Tribuners, di sekeliling area Ekoriparian ini sangat dijaga kebersihannya. Warga yang datang ke sini untuk ngabuburit juga menjaga kebersihan lingkungan di Ekoriparian ini. Kita akan lanjutkan ke beberapa titik lainnya. Menunggu waktu buka puasa di Ekoriparian Unila bukan sekedar melewatkan waktu, namun juga menemukan kembali hubungan dengan alam, menghargai kehidupan yang terus berputar dan harmoni, dan merasakan Ramadan dengan cara yang lebih bermakna. Asik sih, seru, apalagi bawa anak-anak kan, sekalian nunggu berbuka puasa, jadi nggak terasa juga waktunya. Kadang sama teman, sama keluarga. Sini ada danau, banyak pohon-pohon rindangnya. Pokoknya masih asli lah suasananya di sini. Sering lah ke sini bawa anak kan, karena dia udah tahu tempatnya juga kan, kadang minta ke sini. Suasana menjelang maghrib di sini terasa lebih hidup. Dengan riuh tawa anak-anak, suara obrolan akrab, serta gemuruh angin yang berhembus di antara pepohonan yang rindang. Nah, bisa kita lihat Tribuners, itu di belakang saya cukup banyak ya pohon-pohon yang membuat suasana di Ekoriparian Unila ini menjadi rindang. Di sudut lain, sekumpulan anak muda duduk bersama. Beberapa membawa sepeda dan bermain di sekitar waduk. Ada juga yang berjalan santai, mereka menikmati sore sebelum waktu berbuka tiba. Waduk ini memang menjadi tempat yang nyaman untuk menunggu azan. Pepohonan yang rindang membuat udara tetap sejuk. Angin berhembus perlahan, membawa kesejukan yang alami. Di jalur ini Tribuners bisa kita lihat ke belakang cukup panjang ya, dan itu sampai ke ujung sana. Jadi kita untuk mengelilingi danau ini sangat mudah sekali, cukup dengan jalan kaki, jalannya juga cukup bagus ya. Pokoknya ngabuburit di sini nggak akan mengecewakan deh. Banyak yang datang hanya untuk menikmati ketenangan ini. Tidak jauh dari waduk, sebuah masjid berdiri megah. Letaknya hanya beberapa meter dari lokasi itu. Bagi yang ingin melaksanakan sholat sebelum berbuka, ini menjadi tempat yang ideal.
banyak orang mulai berjalan ke masjid saat waktu semakin dekat. Di sini tamannya luas, terus kita sembari menunggu azan, kan ada juga masjid dekat sini, jadi ngabuburit dekat sini tuh nyaman banget. Habis itu kita juga bisa beli makanan dari luar atau bawa makanan dari rumah, terus rame-rame sama keluarga duduk sini buka bersamanya gitu. Terus enak juga kan, dekat masjid, jadi nggak jauh-jauh, sholatnya juga bisa on time. Di sepanjang jogging track, orang-orang masih berolahraga. Ada yang berlari, sekedar berjalan santai, dan beberapa membawa anak kecil yang bermain riang. Tawa canda terdengar di antara langkah-langkah kaki. Matahari mulai meredup di ufuk barat. Cahaya senja memantul di permukaan waduk. Beberapa orang berhenti sejenak, menikmati pemandangan. Mereka mengambil foto atau sekedar duduk menikmati momen ini. Suara azan maghrib berkumandang. Semua terdiam sejenak. Suara-suara berganti dengan doa-doa syukur. Satu persatu, orang mulai membatalkan puasa untuk berjalan pelan. Angin sore semakin lembut. Langit berubah warna dari jingga ke ungu, lalu perlahan gelap. Azan maghrib berkumandang. Saatnya berbuka puasa dengan hati yang lebih tenang dan lebih damai. Keluarga dan teman-teman makan bersama dengan penuh sukacita. Suasana hangat terasa di sekitar waduk ini. Orang-orang berbagi cerita sambil menikmati hidangan. Kebersamaan ini menjadi momen yang selalu dinantikan saat bulan Ramadan. Terima kasih Tribuners sudah menemani saya dari awal tadi. Kita berkeliling ya di Ekoriparian Unila ini sambil menikmati ngabuburit menjelang buka puasa. Demikian dulu liputan kali ini Tribuners, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita berjumpa tentunya dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan Tribun Timur. Nah Tribuners, seperti di episode-episode sebelumnya, hari ini kita juga akan kembali membersamai waktu-waktu jelang berbuka puasa Tribuners dengan mendengarkan ceramah dan juga tentunya mendapatkan ilmu-ilmu baru yang akan dibagikan tentu saja oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, alhamdulillah ya Pak Ustadz, hari ini kita kembali bertemu dan insya Allah akan kembali membagikan ceramah-ceramah dan juga tentunya ilmu-ilmu yang baru untuk seluruh Tribuners. Nah, Pak Ustadz, mungkin untuk episode kali ini sebagaimana program kita ya Syiar Ramadan ini sendiri memang diperuntukkan untuk para Tribuners yang hendak mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di bulan suci Ramadan dan tentunya menjadi golongan-golongan muslim-muslim yang terbaik. Nah, mungkin boleh Pak Ustadz, tema kita hari ini adalah bagaimana sih Pak Ustadz sebenarnya menjadi muslim yang terbaik itu sendiri. Silahkan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Susan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nastafa wassalamun ala ibadillazina nastafa. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ulil kiram. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita berdoa semoga puasa kita lancar, ibadah kita lancar, jangan kita tinggalkan sholat tarawih dari awal sampai akhir. Karena kita ini Mbak Susan mau menjadi umat yang terbaik. Ya, di dalam Al-Quran ada satu ayat menyampaikan tentang bagaimana menjadi muslim yang terbaik. Misalnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ayat ini berbicara tentang muslim yang terbaik. Indikatornya itu ada 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kita harus menyampaikan kebaikan-kebaikan. Contoh kebaikan yang saya maksudkan adalah misalnya mengajak orang ke masjid, Mbak Susan. Jadi kalau ada tetangga kita bulan suci Ramadan ini belum pernah datang sholat tarawih, atau belum puasanya maksimal, kita arahkan mereka, ajak mereka. Jangan digosip, tetapi lebih baik kita sampaikan. Ya, ta'muruna bil ma'ruf. Kalau dia melakukan kebaikan gara-gara kita yang mengajaknya, itu berarti kita mendapatkan indikator yang pertama khair ummah yang terbaik. Kita mengajak orang misalnya bersedekah. Karena biasa itu juga Mbak Susan, ada orang nanti diingatkan. Sebetulnya ada karena kesibukannya, ya sehingga dia lupa. Jadi bagus itu kalau ada orang yang selalu mengingatkan. Makanya di masjid itu bagus itu selalu pengumuman sebelum sholat tarawih diingatkan itu. Ini juga bagian dari ta'muruna bil ma'ruf, mengajak mereka supaya bisa menyumbang di masjid. Kemarin saya ceramah di masjid besar di di Bukit Barugah. Nah, itu luar biasa mewahnya di sana itu masjid itu. Dan ternyata itu karena kenapa? Ada panitianya yang selalu mengingatkan kepada jamaah bahwa betapa pentingnya kita itu menyumbang di bulan suci Ramadan. Itu juga bagian dari ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, indikator yang kedua menjadi muslim yang terbaik adalah wa tanhauna 'anil munkar.
mencegah perbuatan yang mungkar. Kalau ada orang kita lihat tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan, kita berikan nasihat kepada dia. Ya. Kita berikan nasihat bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan diwajibkannya berpuasa. Kalau memang mereka tidak bisa berpuasa, maka jangan memperlihatkan ya makan di tengah banyak orang. Ya. Ini wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus mencegah untuk melakukan kemungkaran. Indikator yang ketiga adalah wa tu'minuna billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita datang ke masjid, maka dia mendapatkan ya satu pahala dan gugurlah dosa-dosa kita. Dan ini harus dipercaya. Ya, harus dipercaya. Supaya apa? Kita termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan terutama bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis juga yang mendukung ayat ini. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak orang muslim di atas muslim yang lainnya itu ada sittun, ada 6. Yang pertama adalah idza laqaitahu fasallim alaih. Apabila berjumpa muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, maka dia harus memberikan salam. Ya, tapi anak muda sekarang Mbak Susan ya bukan salam, tetapi halo bro. Halo bro. Halo Ces, halo Cikali ya. Mestinya sebagai umat Islam itu harus kita punya identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus memberikan salam. Kalau sudah memberikan salam, baru sapaan yang lebih akrab. Halo bro. Ya, supaya kita ini dapat pahala. Ya, jadi kita saling mendoakan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Jangan ketemu tapi tidak baku ngomong. Wah, ya. Islam tidak mengajarkan demikian. Apabila kita berjumpa, apakah kenal atau tidak kenal, kita memberikan salam. Yang kedua adalah wa idza da'aka fajibhu. Ya. Apabila diundang, maka penuhilah undangannya. Misalnya bulan suci Ramadan ini banyak undangan untuk buka puasa. Kalau kita tidak punya kegiatan lain, ya kita hadiri undangannya. Ya. Atau diundang ulang tahun misalnya. Diundang syukuran. Ya, kita penuhi undangannya. Ini haknya saudara antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Yang ketiga, wa idzas tansahaka fansahahu. Apabila saudara kita minta dinasehati, maka berikanlah nasihat kepadanya. Ya, jangan kita diam, jangan kita cuek, harus kita peduli, harus kita empati. Mudah-mudahan nasihat kita ini bisa mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan nasihat kita ini bisa menjadi lebih baik. Jadi harus kita memberikan nasihat. Yang keempat adalah wa iza atasya pahamidallahu fasammitu. Apabila saudara kita bersin, maka kita mendoakan. Jadi yang bersih itu dia mengatakan ya alhamdulillah. Ya, kita ucapkan yahdikumullah yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Yang kelima adalah wa idza maridtu fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah mereka. Karena orang yang sakit itu dijenguk, dikunjungi, maka dia itu merasa sehat itu. Tetapi kalau kita mengunjungi orang yang sakit, harus dikasih motivasi. Jangan justru menakut-nakuti. Bilang, oh begini nih tetangga kemarin langsung meninggal. Tanpa sakit itu. Ya, tapi harus kasih motivasi. Wah, ini tidak apa-apa. Ini tetanggaku juga begini. Alhamdulillah sudah berobat langsung sembuh. Yang terakhir saya kira